Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan juga bahwa webinar kita malam ini live, baik itu di Facebook Sumber Time, kemudian juga di YouTube Bakaba Channel. Sebagaimana sebelumnya dalam webinar-webinar ini, acara ini didukung dan dilaksanakan oleh Portal Bangsa Institute, kemudian bakaba.co, Sumber Time, kemudian juga Kantor Hukum Sahati. Baik Pak Iwan, kita sudah live di Facebook dalam 1 menit dan Sumbar Time juga sudah live di Facebook. Untuk acara selanjutnya diserahkan ke Pak Iwan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dr. Adil Hafiza, kemudian Pak Dr. Nur Salihin, kemudian Dr. Febri Yulika, dan terakhir Pak Dr. Wendra Yunaldi. Pada malam hari ini diskusi kita tentang agak spesifik Minangkabau dalam pusaran perubahan. Kita tahu bahwa ada distingsi kebudayaan Minangkabau dibandingkan dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Oleh karena itu, beban sejarah yang dimiliki oleh kebudayaan Minangkabau pada akhirnya akan menjadi suatu pertanyaan besar ketika dia berhadapan dengan persoalan-persoalan kekinian. Apa yang disebut oleh Pak Profesor Dr. Azumardi Azra, karakter budaya Minang itu sifatnya adalah eksploratif, terbuka, dan cenderung cepat berubah dengan hal-hal yang baru. Berbeda dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya yang cenderung involutif, tertutup, dia lebih ke dalam. Perbedaan-perbedaan kebudayaan ini khususnya di Sumatera Barat telah menjadi sesuatu yang menarik, kemudian banyak kajian-kajian dilakukan terhadap kebudayaan Minangkabau. Oleh karena itu, pada malam ini kita dalam webinar ke-4 ini, kita coba mendiskusikan dengan para pakar. Pertama, Pak Dr. Adil Hafiza, beliau dosen Universitas Bengkulu, sekaligus juga Wakil Rektor 4. Selamat bergabung Pak Dr. Adil Hafiza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian yang kedua, Pak Dr. Febri Yulika. Kita tahu bahwa disertasi beliau tentang epistemologi Minangkabau. Selamat bergabung Pak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Nur Solihin, dosen IAIN Imam Bonjol Padang, dosen UIN Imam Bonjol Padang. Selamat bergabung Pak Nur Solihin. Selamat bergabung. Kemudian yang terakhir Pak Dr. Wendra Yunaldi, dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah. Selamat bergabung Pak Dr. Wendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu-ibu, Bapak-bapak, sebagaimana hantaran saya tadi di awal, kita memang secara spesifik pada malam ini tidak berbicara tentang COVID, tetapi nanti kita akan buka floor terkait dengan bagaimana Minangkabau sebagai sebuah suku kebudayaan yang cukup besar, lebih besar berada di rantau daripada di tanah sendiri. Namun hal-hal baru terkait dengan perkembangan ini penting juga kita analisa secara bersama-sama dalam diskusi ini. Baik Pak Dr. Adil Hafiza, kita minta waktu 10 menit untuk memulai pemantik diskusi kita ini. Silakan Pak Dr. Adil Hafiza. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan yang kami hormati, Pak Febri, Pak Wendra, Pak Nur Salihin, serta Pak Emeraldi Catra. Yang saya kenal ini dari sebanyak ini, Pak Emeraldi yang namanya saya kenal, karena hampir-hampir berdekatan kuliahnya dengan SMA-nya dengan saya. Kemudian Pak Wendra Yunaldi yang saya kenal. Jadi ini namanya Taraga Kampuang namanya. Jadi pembicaraan sekaligus adalah pembicaraan tentang Taraga Kampuang namanya. Kalau kita bicara tentang Minangkabau dalam pusaran perubahan, memang tidak akan habis-habis sebetulnya. Ambo yang sudah 35 tahun lebih ya meninggalkan Kampuang,
tentu perspektif mencalik kampung kan berbeda dia orang kampung sendiri yang mengalami sendiri. Kenapa saya katakan itu? Karena sejak berangkat dari Padang tamat di Universitas Andalas dulu, berangkat ke Bengkulu sampai hari ini sudah sampai 35 tahun. Nah, tentu mencari Minangkabau kadang-kadang ada rasa yang kelihatannya kecewa, resah, dan segala macam berkecamuk di diri kita sebagai orang rantau yang mencari kampung halaman. Kenapa betapa kita mengagung-agungkan Minangkabau sebagai suatu ciri khas yang luar biasa yang selalu kami di rantau membangga-banggakan tentang Minangkabau. Bahwa dia punya adat istiadat yang kuat, dia punya karakter diri yang kuat dan bermacam-macam yang kita banggakan dengan Minangkabau. Tapi setelah kita melihat realitas yang ada, memang ada kekecewaan yang mungkin terjadi di semua orang rantau yang melihat kampung halaman. Karena Ambo selalu mengamati kampung halaman dari perspektif hukum tata negaranya, khususnya adalah terkait dengan keberadaan nagari dan keberadaan daerah. Maka ada hal-hal yang paling membuat agak terenyuh di dalam hal itu. Seolah-olah memang di perubahan kita pahami bahwa perubahan itu memang sifatnya abadi. Tapi perubahan yang abadi itu memang harus kita pahami ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Ada yang mengulir seperti air dan ada yang di bawah tekanan. Jadi tiga kelompok ini saya lihat yang terjadi di Minangkabau, yaitu direncanakan kah atau dia ikut pragmatisme saja kah atau dia adalah di bawah tekanan. Dan saya melihat ada dua hal di situ yang terkait dengan itu. Dia tidak direncanakan secara matang, tetapi ikut pragmatisme karena orang Minangkabau terkenal pragmatis, tetapi dia adalah religius. Memang karakter Minangkabau agak berbeda dari orang-orang dari masyarakat lainnya. Dia adalah pragmatis. Biasanya orang pragmatis itu agamanya kurang, tapi orang Minangkabau dia pragmatis tapi agamanya kuat. Nah, ini karakter yang tidak bisa ditemukan di masyarakat lainnya. Kemudian ada, saya katakan tadi, di bawah tekanan. Memang sejarah kita menunjukkan demikian. Setelah PRRI kita sepertinya habis sehingga berupaya di bawah tekanan untuk bisa lagi masuk ke pusat untuk bisa dan mengorbankan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita. Salah satu yang saya sorotin selama ini, saya kecewa dengan keberadaan nagari yang ada saat ini. Kenapa? Nagari yang dulunya adalah punya karakter khusus di dalam masyarakat dan punya pemerintahan khusus, tapi saat ini tidak ubahnya dia seperti desa, walaupun namanya nagari, dia seperti desa. Pemilihannya langsung dan di nagari itu sendiri sepertinya adalah proses demokrasi yang tidak menciri khaskan demokrasi Minang itu tidak nampak. Kenapa? Saya sebagai datuk di Kamang, kemudian wali nagarinya adalah orang yang dipilih dan tidak tahu tentang adat istiadat dan tidak tahu tentang segala macam terkait. Dia tahu hanya tentang pemerintahan. Jadi seolah-olah memang itu dibentuk sedemikian rupa dan itu di bawah tekanan pemerintah pusat untuk dia ada di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Nah, ini yang kita lihat sebagai suatu kekecewaan, sesuatu keresahan yang ada. Saya berapa kali ngomong dengan masyarakat di kampung, mungkinkah kita membentuk desa adat atau nagari adat? Jawab mereka enggak. Saya enggak setuju untuk kembali kepada bentuknya masyarakat hukum adat yang ada dalam pasal 18B dan ada dalam pasal Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Dan mereka tetap enjoy dengan kondisi yang ada dengan mengubah struktur masyarakatnya sehingga peran datuk dan peran segala macamnya juga tidak tampak lagi di dalam hal ini. Datuk hanya adalah mengurus keluarga, mengurus sako dan pusako. Tapi yang lain-lainnya dia tidak ikut dalam pemerintahan. Ini yang kita lihat satu kekecewaan yang kita lihat. Kekecewaan itu pun juga saya lihat kemarin dalam seminar yang terlihat dilakukan oleh diaspora Minangkabau. Itu dari beberapa pembicara memperlihatkan ada kekecewaan, ada perubahan budaya, perubahan perilaku masyarakat Minang yang ada saat ini dengan masyarakat Minang yang dulu. Ini yang dilihatkan di situ. Sehingga apa yang dikatakan Boni Menardo mengatakan
sulit mencari orang Minang yang bisa diajak kerjasama. Itu kata Doni Monardo pada saat menyampaikan makalahnya pada pembicaraannya pada saat itu. Sehingga kekecewaan itu memang tidak bisa kita simpan begitu saja, tapi memang harus kita tuangkan. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Sebetulnya ada kebingungan, ambigu orang Minang saat ini. Di satu pihak, dari segi pemerintahan, di satu pihak getol sekali untuk mempertahankan, untuk melakukan perubahan yang terencana. Seperti apa saya contohkan, ingin membentuk otonomi khusus Minangkabau. Tetapi di lain pihak, perdanya yang mengatur tentang nagari dan segala macamnya itu lebih pragmatis, ngikut kepada pola demokrasi yang tidak berkarakteristik Minang. Jadi apa yang dikatakan Bung Hatta, karakteristik demokrasi itulah berjonjong-jonjong, bertingkat-tingkat. Sekarang nggak ada lagi, semuanya adalah masyarakat desa, penduduk desa yang ikut memilih dan segala macam, dan itu yang terjadi adalah friksi-friksi yang terjadi dalam masyarakat. Friksi itu saja tidak terjadi dalam suku, dalam kelompok, dalam segala macam, dan pribadi pun terjadi demikian. Memilih kepala kampung saja seperti itu. Ya, Majnya Jorong seperti itu. Nah, ini yang saya lihat kalau kita mau melakukan perubahan yang terencana, memang kita harus bicara banyak tentang bagaimana membentuk karakteristik Minang yang khas itu sendiri. Sehingga kekhasan itu harus dimunculkan yang membedakan antara Minangkabau dengan desa yang ada di Jawa. Saya pernah ketemu dengan seorang profesor di Jawa mengatakan, apalagi Pak Ardi bicara tentang nagari. Kenapa persoalan undang-undang desa sudah selesai, nggak ada lagi. Tapi setelah kami diskusi banyak tentang kondisi kenagarian di Minangkabau, nah dengan Jawa itu memang jauh berbeda. Jadi perubahan yang ada, yang kita harapkan itu yang adalah perubahan dalam struktur. Kita bangganya cuma sekarang dalam adat istiadat, tapi tidak lagi bangga dengan adat yang sabana adat yang teradat. Dan itu sepertinya hanya lip service yang tidak kita lihat. Saya pergi ke Padang, lihat orang pakai jilbab, tapi bajunya masuk ke dalam, buntutnya kelihatan. Ini tidak sekali dua kali dan selalu kita lihat seperti itu. Nah, ini apa yang terjadi dengan Minangkabau? Ini perlu kita sikapi dan bagaimana melakukan perubahan terhadap hal yang demikian. Itu mungkin sebagai pemantik diskusi kita pada malam ini. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Pak Dr. Ardila Fiza. Apa yang beliau sampaikan di awal. Baik, kita simpan saja dulu komennya. Kita lanjutkan pada Pak Dr. Febri Yulika. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalai karib. Ini masih dalam suasana Syawal. Mudah-mudahan ini kebangkitan dari apa yang dikatakan oleh Pak Ardila Fiza tadi. Kebangkitan sekaligus kebangkitan Minang dalam banyak hal. Hari ini kita berbicara persoalan Minangkabau dalam pusaran perubahan. Saya barangkali karena baru kali ini join dengan teman-teman diskusi konteks membicarakan Minangkabau, memang belum mendapatkan betul kemana ataupun semacam tor apa yang akan menjadi fokus pembicaraan kita. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Ardila Fiza tadi memang terkait dengan kira-kira arah dari paper atau presentasi yang ingin saya sampaikan. Di awal-awal saya mencoba melihat siapa yang akan menjadi narasumber dari acara ini. Saya memang berpikir kok tidak ada satupun dari Bundo Kanduang. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang Minangkabau dalam pusaran perubahan, konteks Bundo Kanduang itu sendiri mengalami menurut saya persoalan. Hari ini mungkin kita sama-sama mengetahui sudah ada paling tidak dalam bacaan saya 3 wali nagari itu perempuan di Sumatera Barat, meskipun itu di daerah rantau, bukan di daerah Nah, oleh karena itu saya mencoba melakukan screenshot. Mudah-mudahan ini bisa
Mohon maaf, bisa dilihat Bapak Ibu? Belum Pak Dokter. Silakan di share screen. Sebentar. Halo? Ya. Belum kelihatan, Dokter. Belum kelihatan, Mbak. Silakan, Mbak. Sudah saya coba sebentar. Oh, di disable apa saya? Hostnya mendisable partisipan. Oke, saya jadikan aja Bapak co-host supaya bisa screen sharing. Silakan, Mbak. Oke. Sekarang sudah co-host. Baik. Mohon maaf, ini ada gangguan sebentar. Saya coba keluarkan dulu. Jadi udah tertutup kayaknya. Silakan, Mbak. Saya mohon maaf. Oke. Bisa dilihat semua Bapak Ibu? Baik. Nah, pertama saya ingin mengawali dengan kalimat tadi bahwa kalau kita mau bicara tentang Minangkabau dalam pusaran perubahan, maka ini tentu banyak aspek. Dan oleh karena itu saya barangkali tidak menjadi orang yang bisa menyampaikan semua itu, tetapi dari pemantik yang disampaikan oleh Pak Ardila Fiza tadi, ada beberapa hal yang memang terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa kalau kita berbicara tentang Minangkabau sebagai sebuah identitas budaya, maka identitas budaya itu sendiri saya katakan memang memiliki peluang untuk mengalami perubahan. Dalam identitas budaya itu saya mengatakan mencakup pada katakanlah 5 hal, 5 aspek. Saya tidak ingin menggunakan teori antropologi yang umum digunakan, ada cultural universal yang 7 itu, tapi saya melihat pada 5 ini saja, pengetahuan, kepercayaan, hukum, moralitas, dan adat istiadat. Dan kelima-lima itu ada di Minangkabau. Nah, kelima identitas tersebut ya, yang ada dalam budaya Minangkabau ini itu diwariskan, ya, kemudian dia dikomunikasikan, dilestarikan, bahkan kemudian dikembangkan. Nah, tadi ada penekanan yang disampaikan oleh Pak Ardila Fiza. Apakah kemudian ini proses pewarisan, proses pengkomunikasian, dan proses pengembangan sehingga terjadi perubahan itu direncanakan atau di bawah tekanan atau sebagainya, itu nanti akan kita lihat. Nah, namun mengapa dia punya peluang ya ini mengalami sebuah perubahan? Karena memang budaya itu dipahami, dia diinterpretasikan, dilakukan, dan diabadikan. Kalau interpretasinya itu kemudian bersifat mencair karena simbol-simbol maupun konsepsi-konsepsi yang terkandung dalam sebuah kebudayaan itu senantiasa bersifat cair, dinamis, dan sementara. Oleh karena itu keberadaannya tergantung pada praksis para pelakunya yang berada pada konteks sosial tertentu, yang sudah barang tentu mempunyai kepentingan dalam tanda petik. Nah, tadi saya menangkap ada persoalan kepentingan ketika apa? Ketika terjadi perubahan dari dahulu menjadi sekarang. Nah, kepentingan itu apakah positif atau negatif, kepentingan siapa dan sebagainya, karena ingat adanya lahirnya misalnya perda yang memang kemudian tanda petik mengintervensi keberadaan perangkat-perangkat kebudayaan di Minangkabau yang mau tidak mau itu secara kasat mata kita lihat. Barangkali ini debatable juga dalam persoalan nenek mama, dalam persoalan pengaturan tanah wilayah dan sebagainya. Namun mengapa dia punya peluang perubahan? Karena budaya itu memang dipahami dan ketika diinterpretasikan, budaya itu bersifat cair dan dinamis. Nah, budaya itu akan ditinggalkan
kalau dia merugikan. Saya menggunakan bahasa dirugikan itu agar semakin memancing adrenalin diskusi kita yang memang nanti menunjukkan ada enggak persoalan di dalam kebudayaan Minangkabau hari ini ketika dia diinterpretasikan, dia merugikan, menghambat kepentingan tanda petik tertentu, maka dia sulit untuk mengalami perubahan atau dia tetap pada kondisi status quo hari ini. Nah, kemudian dari aspek yang saya sampaikan ini, nah saya menyimpulkan bahwa ada 3 faktor penyebab perubahan kebudayaan, termasuk di dalam itu adalah kebudayaan Minangkabau sendiri. Ya, yang pertama adanya interpretasi yang berbeda-beda. Interpretasi ini pun barangkali akan berbeda kiranya di tingkat usia, di tingkat mana pemahaman kemampuan kebudayaan seorang angkatan saya misalnya dengan para datuk, nenek, mama, jelas nanti akan mempengaruhi pada hasil dari kebudayaan itu sendiri. Nah, yang kedua, adanya disrupsi kekuasaan dan kepentingan. Saya menyimpulkan bahwa kalau masyarakat memberikan interpretasi bahwa sebuah nilai atau budaya itu membawa kepada hal yang positif, kemaslahatan, kemudian dia didukung oleh pihak penguasa, maka kepentingan untuk mempertahankan sebagai identitas budaya itu semakin kuat. Nanti kita boleh berikan contohnya misal. Namun sebaliknya, andai kata kemudian kelima unsur yang saya katakan sebagai unsur budaya Minangkabau tadi diinterpretasikan dia akan menghambat, tidak ada dukungan penguasa, maka budaya itu bisa hilang atau terkikis dari masyarakat. Nah, kenapa? Karena kebudayaan itu dalam persepsi saya dia sebuah proses yang sosoknya bersifat sementara, sifatnya maksud saya bersifat sementara, cair dan tanpa batas-batas yang jelas. Nah, dalam arti ini perbedaan antara kebudayaan modern dan tradisional, asing dan pribumi, barat dan timur, asli dan campuran hanyalah merupakan perbedaan-perbedaan yang semu dan bersifat sementara. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana kemudian keterbukaan atau perubahan budaya, keterbukaan dan peluang perubahan kebudayaan di Minangkabau. Ini barangkali sesuatu hal yang sudah akrab di indera dengar kita dalam kamus-kamus kehidupan kita. Yang pertama, budaya Minangkabau memang dia memiliki sebuah fleksibilitas. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung misalnya. Ya, sekali ayah gadang, sekali tapian barubah, sekali tahun baralia, sekali musim bakisa. Nah, kebudayaan menjadi kuat bukan karena isolasi, tetapi justru karena adanya interaksi antar budaya. Nah, jadi saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika berdiskusi dengan antropolog meskipun dia bukan orang Minang, Prof. Irwan Abdullah, dia mengatakan bahwa proses adaptasi rumah makan Minangkabau itu sudah menunjukkan orang Minangkabau ini menerima sebuah pluralitas itu. Dia bukan persoalan multikultural saja, tapi persoalan plural sehingga berlaku dimanapun dia berada, rumah makan Padang tetap diminati dengan citra rasa penyesuaian di sana sini. Nah, oleh karena itu juga maka dalam hal ini berlaku dalam tata adat dipakai baru, kain dipakai usang. Saya ingin sedikit lagi agar nanti lebih banyak barangkali yang kita dialogkan karena ini sebuah budaya baru bagi kita. Tentu apa yang disampaikan oleh masing-masing narasumber ini hanya semacam pemantik, tetapi saya ingin mengatakan bahwa pada aspek selanjutnya, saya ingin melihat beberapa bentuk perubahan kebudayaan Minangkabau. Yang pertama dalam bidang pendidikan misalnya. Dalam bidang pendidikan, kalau dahulu saya menyebut bahwa ada bentuk perlawanan kepada kolonial Belanda dan kebutuhan akan pengetahuan. Pemuka agama dan cendekiawan mendirikan sekolah dan madrasah, apakah itu INS Kayu Tanam,
apakah itu Diniyah Putri, Tawali Padang Panjang, bahkan perguruan tinggi Adabiyah. Sehingga menyitir pendapat Prof. Saifri Sairin, Minangkabau itu memang ibarat sumur ilmu pengetahuan yang tidak kering-keringnya dari dari cakrawala pemikiran di mana orang mencarinya ke Minangkabau. Dia tidak pernah kering sumber ilmu pengetahuan itu di Minangkabau. Namun di sisi lain ini bermakna bahwa ada kemandirian dan keberanian pemuka masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan di negeri mereka sendiri. Dan ini menunjukkan adanya kualitas dan kedalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para guru dan murid. Nah sekarang saya kok selaku anak muda atau bahkan juga ikut menjadi bahagian dari semacam itu, ada semacam pergeseran. Ada semacam kebanggaan dapat menempuh pendidikan di luar Sumatera Barat dan berkiprah di negeri orang. Nah, iklim akademik yang rendah dan ketertinggalan lembaga pendidikan dalam mencipta insan yang berdaya saing di bidang politik, ekonomi, dan teknologi ini menambah persoalan. Teori dalam ilmu politik mungkin mengatakan bahwa memang orang semakin dekat dengan pusat atau tungku kekuasaan, maka dia semakin terorbitkan. Barangkali apakah ini salah satu faktor yang menyebabkan kemudian aspek keinginan untuk menempuh pendidikan, sehingga yang dahulunya Minangkabau itu diibaratkan seperti sumur yang tidak kering-keringnya dari ilmu pengetahuan. Hari ini orang Minang kemudian mencari sumur di luar Minang dan menjadi timba untuk mengayuh atau mengambil sebanyak mungkin air pendidikan itu di luar Minangkabau. Barangkali nanti dalam aspek pendidikan ini karena banyak uda-uda, uni-uni, abang, bapak-bapak saya yang pakar pendidikan bisa juga melihat selanjutnya, kita barangkali membangga-banggakan persoalan apa yang disebut dengan pendidikan surau. Sudah seharusnya mungkin barangkali ada sebuah pemikiran bagaimana memodifikasi peranan surau di Minangkabau masa lalu itu dengan model yang sesuai dengan zaman sekarang. Yang dulu barangkali pendidikan di surau tidak berbicara tentang pendidikan entrepreneurship, hari ini kemudian mungkin itu menjadi bahagian dari kurikulum pendidikan surau. Next, selanjutnya. Nah, ini tadi sudah disinggung oleh Pak Ardi Lafiza tentang nagari. Barangkali Pak Nur Solihin ini risetnya tentang ini cukup banyak. Tapi memang saya melihat bahwa terjadi pergeseran perubahan ini juga, ya, di mana akhirnya hari ini wali nagari itu memang dipilih dengan suara terbanyak. Tidak ada lagi persoalan bagaimana filosofi yang mengatakan orang Minang itu dia tunduk kepada pemahaman kata mufakat, bule aye dek pambuluh, bule kato dek mufakat misalnya. Nah ini kan dalam persoalan hari ini kemudian wali nagari dipilih dengan suara terbanyak, bahkan kalau menggunakan pemantik dari Pak Ardi Lafiza tadi, justru yang tampil hari ini bukan orang yang mengerti tentang nagari itu sendiri. Nah perempuan berpeluang menjadi wali nagari, ini perubahan hari ini yang barangkali nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tanah Ulayat, ya, kalau dulu kalau dalam konteks tanah Ulayat, Kabau Tagak Kubangan Tingga. Hari ini saya tidak tahu atas dasar apa kemudian memang ada sertifikasi tanah atas nama kaum. Ini kan membuka ruang, tanda petik menurut saya, membuka ruang bahwa tanah kaum itu kemudian ada peluang, meskipun orang kawan-kawan hukum yang bisa menjawab ini, untuk digadaikan. Jual beli tanah ulayat dengan menggunakan surat keterangan. Kalau dulu jual indak dimakan Bali, gadai indak dimakan Sando. Nah, saya melihat ada persoalan karakter orang Minangkabau yang tidak boleh berubah. Nah, ini kaya dengan filosofi-filosofi masing-masing memiliki dasar dasar pepatah petitih yang kemudian nanti satu hal yang harus kita maknai bahwa ketika mendiskusikan tentang Minangkabau dalam persoalan karakter ini, saya memang menulis riset disertasi yang kemudian saya sebut sebagai epistemologi Minangkabau.
Nah, kekuatan epistemologi Minangkabau ini yang seakan-akan kemudian harus kita kembalikan, di mana kekuatan itu yang kita kehilangan, dan kekuatan itu yang seakan-akan menjadi teori yang dipopulerkan oleh filosof Barat yang bernama Habermas. Ya, demokrasi deliberatif ala Habermas itu sebetulnya sudah dahulu dilakukan oleh orang Minangkabau, ya, dengan dengan proses dialogis, dengan proses dialektika Bayoyo Batido-Tido di Minangkabau, maka itu menjadi sebuah tantangan untuk menghidupkan prinsip-prinsip musyawarah di negeri ini. Saya pikir ini untuk sementara waktu. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Febri. Apa yang beliau sampaikan cukup komprehensif ke hadapan kita bersama. Baik, selanjutnya kita minta kepada Dr. Nurul Solihin. Silakan Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Irwan, Pak Ardi, Pak Febri, Pak Wendra, yang saya hormati, Daem, Bung Edi Utama, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, peserta diskusi malam ini yang sama-sama saya hormati. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk kita semua. Semoga Minangkabau ke depan tetap menjadi Minangkabau meskipun perubahannya sangat luar biasa. Bicara soal perubahan, saya kira tidak perlu kita shock karena Minangkabau itu sudah biasa dengan perubahan. Sekali ayah kadang, sekali tapian berubah. Itu sudah biasa. Cuman ada dalam perubahan ini, ada beberapa hal yang menurut saya perlu menjadi renungan kita semua. Berubahnya kemana? Dalam pusaran ini ada pertarungan apa tidak? Karena menurut saya, inti dari budaya Minang itu adalah pertarungan, konflik. Konflik, istilah Pak Taufik, konflik dan integrasi. Kalau istilah Mr. Harun itu pertentangan dalam perimbangan. Sekarang di pusaran mana Minangkabau itu berubahnya? Ada enggak pertentangan? Ada enggak pertarungan di sana? Saya kira itu catatan saya untuk diskusi kita malam ini. Bahwa nagari berubah, iya. Bahwa susunan rumah tangga sekarang berubah, iya. Bahwa anak-anak itu berubah, iya. Semuanya berubah. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ardi tadi, perubahan itu adalah abadi. Kita tidak mungkin untuk melawan perubahan itu. Hanya saja catatannya tadi adalah, bagi saya Minangkabau itu tetap dibangun atas 3 pilar kalau kita menyebut namanya tetap Minangkabau. Pilar pertama adat, pilar kedua ilmu pengetahuan, pilar ketiga adalah Islam. 3 elemen dasar yang membentuk Minangkabau itu bagi saya yang penting untuk kita diskusikan. Kalau Minangkabau itu dominasi adat, saya kira Minangkabau perlu dipertanyakan. Ketika yang dominan hari ini adalah ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan itu menjajah adat, menjajah agama, barangkali Minangkabau juga dipertanyakan. Kalau agama yang lebih dominan hari ini menekan adat, menekan ilmu pengetahuan, dialah yang menjadi raja, maka menurut saya juga dipertanyakan. Antara adat, agama dan ilmu pengetahuan saling berdialog satu sama lain membentuk gugusan Minangkabau. Saya kira ini yang saya bisa tangkap dari mengapa Minangkabau itu berubah. Dalam perubahannya itu nanti sesuatu unsur yang berbeda itu
nanti menyatu, berdialog, bernegosiasi, sehingga membentuk struktur baru yang itu sangat kuat. Nah, sekarang saya tidak tahu apakah ketika kita berbicara nagari misalnya pada level pemerintahan yang paling bawah, satu sisi, atau sebagai institusi sosial dan politik budaya yang paling tertinggi di nagari itu, maka masih adakah kekuatan adat hari ini yang mengimbangi kekuatan agama, sebaliknya juga ilmu pengetahuan. Orang banyak risau tentang perubahan undang-undang tentang nagari atau undang-undang tentang pemerintah daerah. Dengan beberapa kali perubahan termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kemarin. Persoalannya itu adalah persoalan yang saya katakan tadi, tiga kekuatan tadi. Saya melihat tiga kekuatan ini pada level paling bawah itu, ini nggak hidup lagi. Nyaris salah satu di antaranya yang paling berdominasi. Berbagai kekuatan yang masuk ke Minangkabau itu tetap bisa diimbangi. Mulai dari Belanda, sampai Jepang, sampai kemerdekaan Republik Indonesia, itu masih bisa diimbangi oleh adat Minangkabau. Tapi ketika tiga unsur tadi sudah dominan salah satu dari yang lain, maka Minangkabau menjadi goyah. Dan sekarang yang saya baca itu, kecenderungannya adalah di satu sisi adat mulai melemah, karena ini adalah ada intervensinya Orde Baru dulu. Di sisi lain agama menguat, karena adat kehilangan energinya, karena adat kehilangan kekuatannya, selama Orde Baru itu dijajah. Lalu era reformasi muncul, kekuatan adat menjadi melemah, namun di saat yang bersamaan kekuatan agama menjadi kuat. Apa yang terjadi yang kita lihat hari ini adalah betapa luar biasanya dominannya agama dalam menentukan struktur di bawah itu. Salah satu contoh misalnya, berapa kita mengeluarkan Provinsi Sumatera Barat perda yang berbau syariah misalnya. Kenapa kita tidak berpikir, tidak usah Sumatera Barat mengeluarkan perda bersyariah. Tapi unsur syariahnya, unsur adatnya ada di dalam. Tapi tidak kita temukan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena memang adat semenjak zaman Orde Baru itu kehilangan dayanya. Sementara agama menemukan momentumnya untuk bangkit. Apa yang terjadi kemudian dominasi itu? Padahal sebelum agama diterima oleh adat di Minangkabau dulu, kata Pak Taufik, adat telah terlebih dahulu melakukan penjinakan terhadap agama. Sebelum agama melakukan penjinakan terhadap adat, adat dulu melakukan penjinakan terhadap agama. Nah, kalau kita rentang ke belakang lebih jauh lagi, masuknya agama Islam, terutama ke Sumatera Barat, ke Minangkabau, bukankah prosesnya proses adaptasi, proses dialogis? Akhirnya muncul antara kekuatan adat dengan kekuatan agama saling dialog. Dari dialog itulah muncul negosiasi-negosiasi, sehingga antara adat dan agama itu, kalau katanya Canduang, Ba'awa dan Tabiang sanda menyanda. Dia punya pertalian, sanda menyanda. Ba'awa dengan Tabiang, Bak kuku dengan Dagiang. Nah, saya kira itu. Terus yang kedua, pada level nagari hari ini, kalau ingin kita berbicara soal nagari adat dan segala macamnya, dari beberapa hasil riset saya dengan teman-teman, ternyata nenek mama atau kekuatan kultural secara sosial kuat. Orang masih bermama, orang masih bersuku, orang masih tolong-menolong antara karib kerabat mereka. Tapi yang menjadi problem hari ini adalah otoritas tradisional itu secara politik mereka tidak memiliki kekuatan lagi. Kita melakukan beberapa survei dan itu terlihat
masyarakat lebih cenderung untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya kepada birokrasi pemerintahan di level nagari daripada mamaknya misalnya. Ketika wacana kembali ke desa adat, sementara infrastruktur yang menopang itu lemah, ini kan jadi problem. Dan itu terlihat sekali. Riset kita di Agam misalnya, yang mau seluruh nagari di Kabupaten Agam 82 dulu itu, mulai dari level nenek mamaknya, kerapatan adatnya, sampai wali nagarinya, sampai bamusnya, kita survei. Hasilnya apa? 55% yang memilih mau kembali ke desa adat. Ini apa artinya? Ruh bernagari itu sebenarnya sudah jauh dari kehidupan masyarakat. Sehingga mereka nggak paham lagi. Makanya muncul tadi wali nagari yang kemudian lalu perempuan, kemudian wali nagari yang tidak nenek mamak lagi. Persoalan-persoalannya persoalan di sana. Apalagi kita yang lahir tahun 70-an ini, imajinasi yang dibangun tentang nagari yang sangat luar biasa itu, sementara kita dididik sebenarnya bukan dengan budaya itu. Jadi problem betul. Nah, yang ketiga, kalau yang kita andalkan dalam bernagari hari ini, dalam budaya Minangkabau, yang kita andalkan adalah soal demokrasinya hari ini. Sudah dijelaskan oleh Pak Febri tadi. Itu juga bermasalah. Apa masalahnya? Tidak hanya pada level pemilihan wali nagari menurut saya. Beberapa kerapatan adat yang kita temukan memilih ketuanya mulai melakukan one man one vote. Tidak lagi sakato samufakat, tapi lebih memilih one man one vote. Nah ini kan persoalan tersendiri kalau kita berbicara tentang demokrasi. Yang kita banggakan bahwa Minangkabau itu adalah orang egaliter, Minangkabau itu demokrasinya lebih luar biasa, sementara praktiknya di bawah itu sekarang mulai sudah bergeser. Terakhir, untuk bahan diskusi kita menurut saya, kenapa Minangkabau itu begitu kuat secara kultur, beda dengan budaya lain? Saya melihat pada level makro, Minangkabau itu satu. Pada level mikro di bawah, Minangkabau itu beragam. Beda dengan Jawa. Jawa itu pada level makronya, dia sangat heterogen. Tapi pada level mikro di bawah, dia sangat homogen. Ketika masuk kekuatan ke Minangkabau, pada level Minangkabaunya oke. Tapi pada level di bawahnya akan menjadi bermasalah. Kenapa? Karena adatnya selingkah nagari. Antara satu nagari dengan negari lain itu berbeda. Jangankan antara satu suku dengan suku saja di masing-masing nagari itu juga sudah berbeda. Dan ini menurut saya yang menjadi kekuatan Minangkabau itu dalam rangka untuk membentengi dirinya, dalam rangka untuk mempertahankan kekuatannya karena heterogenitas di bawah itu. Nah, sekarang saya melihat itu mulai dikikis habis satu persatu. Sehingga kekuatannya menjadi semakin hari semakin tergerus. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Pak Irwan, sebagai pengantar untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Nurul Salihin tadi. Cukup banyak memberi informasi baru kepada kita. Baik, selanjutnya kepada Pak Dr. Wendra Yunardi, kita persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adila Ketua Sariaga, kemudian Dr. Febri Yulika, dan Bang Dr. Nur Salihin yang sudah di awal tadi. Dari tiga yang sudah, saya kemudian sebenarnya kami di lewat Zoom ini tiap malam itu selama Lebaran, selama bulan puasa itu beberapa kawan-kawan diskusi ya, namanya ronda Minangkabau tiap malam sampai subuh. Artinya begini, ketika bicara tentang Minangkabau,
Minangkabau dalam pusaran perubahan, saya kemudian kami mendiskusikan begini. Saya termasuk orang yang melihat kita Minangkabau atau kemudian identik dengan wilayah administrasi walaupun tidak identik ya wilayah administrasi Sumatera Barat. Kita tidak pernah bertegas-tegas. Tadi Pak Adi Lafiza, co-promotor saya waktu ambil S3, sudah sampaikan, kita tidak pernah bertegas-tegas. Apakah karena ini karena kalah PRRI, karena tekanan atau pragmatisme, sehingga kemudian pilihan-pilihan tentang nilai Minangkabau sering kemudian terkompromi dengan pragmatisme kenegaraan. Ini terlihat mulainya kemudian ketika kita dari nagari kembali jadi desa, kemudian Perda nomor 1 tahun 99 kita kembali ke nagari, tanpa kemudian yang mau kita tuju apa. Itu poin pertama. Sehingga kemudian ada satu tulisan saya kemudian mengatakan Minangkabau di persimpangan jalan. Pilihan kita sering adalah apakah kemudian mengejar infrastruktur atau dana, dulu Bangdes, kemudian sekarang dana desa, ataukah kemudian mempertahankan nilai Minangkabau itu sendiri. Ini problem kita. Dan terlihat dari sejak lahirnya Perda nomor 1 dan sekarang Perda nomor 7, betul secara semangat kita kembali kepada nagari, tetapi secara roh dan nilai kita tidak bernagari. Jadi Pak Dr. Solihin, Bang Febri Yulika juga menyampaikan, termasuk 90 nagari yang saya keliling bersama Bang Irwan, terlihat ada yang kemudian pengen kembali, tetapi ada yang tidak. Faktanya adalah hampir, bisa katakan hampir dominan, konflik terjadi antara pemerintahan administrasi atau pemerintahan nagari dengan perangkat adat. Ini problem kita di Sumatera Barat. Dan ini tidak pernah dicarikan titik temunya. Akibatnya apa? Satu sisi kemudian kita mengambil simbol kembali ke nagari, tetapi isinya adalah administrasi pemerintahan, tetapi nilai dari Minangkabauan hanya simbol-simbol yang ada. Jadi kembali ke nagari, hanya diambil nagarinya. Dalam beberapa forum, kemudian saya sering bantah misalnya, kemudian maaf, di provinsi, kemudian di beberapa kepala dinas masih bicara tentang nagari adat dan nagari adat. Nah, ini bukti utama di sini. Saya protes. Apakah nagari itu tidak manifestasi dari perjalanan nilai adat? Sehingga kemudian harus ditambah lagi, kemudian ada nagari dan nagari adat. Artinya apa? Ketika ada secara etimologi dan epistemologi kita bicara dengan ada nagari adat, maka berarti nagari sekarang tidak beradat. Ini problem-problem. Dan ini terlihat dari pembentukan peraturan-peraturan daerah kita di Sumatera Barat. Kita namanya nagari, tetapi substansinya adalah desa. Sehingga kemudian kita mengenal BAMUS, kemudian kita mengenal model-model pemerintahan desa. Artinya apa? Roh dari pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian roh dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa tidak mampu kita aplikasikan dan implementasikan dalam produk-produk hukum di Sumatera Barat. Pada satu forum, kemudian saya dengan Pak Aristo Munandar, Ketua Pansus Perda Nagari, saya katakan, Perda nomor 7 tahun 2018, ini bukan menyelesaikan masalah Sumatera Barat, tapi menimbulkan masalah yang luar biasa ke depan. Kenapa? Karena di Perda itu pikirannya tidak sinkron antara ide dan nilai. Akibatnya mencocok logikan antara nilai bernegara dengan nilai Minangkabau. Harusnya kita punya kemandirian dan kekhususan yang ada. Sehingga kemudian saya sangat terkejut misalnya ketika Bali misalnya. Saya selalu mengatakan terakhir WA Prof. Windia dari Bali, dari Universitas Bali, Bali mampu lebih cerdas daripada orang Minang. Kenapa? Dia melahirkan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat yang dia tidak tunduk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan pasal 18B ayat 2.
tapi dia tunduk kepada 18B, maaf 18 ayat 4, itu kewenangan perda, pembentukan perda oleh provinsi dan kabupaten. Artinya apa? Ada identitas, ada nilai yang dipertahankan oleh masyarakat Bali. Sehingga kemudian perda itu ketika kemudian dievaluasi oleh Depdagri disahkan. Sumatera Barat, maaf saya katakan, sering kita di persimpangan jalan antara kepentingan elit dan kepentingan elit Sumatera Barat yang bahasa saya dengan agak ekstrim, mempertahankan kepentingan politiknya daripada kemudian mempertahankan nilai identitas kultural Minangkabau itu sendiri. Atau kemudian Perda nomor 1 tahun 2018, nomor 9 2018 di Nusa Tenggara Barat, yaitu tentang Bali mediasi, yang kemudian bahasanya pun dalam perda itu banyak bahasa yang tertulis adalah bahasa-bahasa Nusa Tenggara Barat, termasuk Perda nomor 4 2019 Bali. Bahasanya bahasa banyak dalam perda tersebut adalah bahasa dan nilai-nilai yang ada di Bali. Artinya apa? Kita sering, kalau bahasa saya adalah kita dalam memandang Minangkabau dan Sumatera Barat sering tak di pintu. Sering tagak di pintu. Tidak mau bersikap. Kalau kemudian dapat untung di dalam rumah, kita masuk dalam rumah. Kalau kemudian di luar orang membagi bantuan, kita juga lari keluar. Artinya secara prinsip nilai-nilai keminangkabauan saya tidak melihat dari awal kita kembali ke Nagari mempertahankan nilai-nilai dalam kerangka negara kesatuan Indonesia. Tadi Pak Ardi bicara, kemudian Pak Ardi Lafiza bicara tentang pragmatisme. Mungkin karena diskusi kami beberapa malam, apakah kemudian ada sebuah kalimat yang sering mamangan yang kemudian sering kita kenal, yang sering dibaca, kalau takwi di badia lari ke pangka. Apakah kemudian ini bentuk betapa orang Minang kemudian tidak konsisten dan pragmatis membenarkan pendapat Pak Adil Riza tadi, bahwasanya takwi di badia lari ke pangka. Artinya apa? Kita sering berkompromi. Dengan intervensi atau tekanan politik dari luar tanpa kemudian mempertahankan identitas kultural kita. Akibatnya apa? Kita kemudian berusaha mencari persamaan-persamaan, kemudian hilang kemudian adat dan sawana adat. Itu problem kita di Sumatera Barat. Akibat yang terjadi apa? Semakin hari proses bernagari di Minangkabau sejak 2001 sampai hari ini bukan tambah membaik, tetapi kemudian tambah memburuk dalam konteks nilai. Tetapi secara administratif mungkin. Ini yang kemudian yang pusaran-pusaran perubahan yang kemudian saya lihat harus kita lihat secara jernih. Ya, termasuk anehnya misalnya Perda nomor 7 tahun 2018 sudah lahir sejak bulan Mei 2018, tetapi sampai hari ini tidak satu pun kabupaten kota mau mengikuti perda itu. Kenapa? Bicara dengan beberapa kepala daerah, menurut beberapa kepala daerah, perda itu ngaco. Atau beberapa anggota DPRD kabupaten kota maka perda Pak Wendra, suaranya terputus, mungkin dicari tempat sinyal yang lebih baik lagi, Pak. itu Terputus-putus suara. Pak Wendra, atau kembali lagi ke moderator, Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Halo Pak Wendra. Sinyalnya kali Pak, silakan lanjut dulu Pak. Gambar beliau hilang juga ini. Oke, baik, kita pending sebentar untuk Dr. Wendra. Sebagaimana di schedule kita, ini juga kita persiapkan sebagai pembanding untuk melihat dalam perspektif lain. Silakan Pak Dr. Emerald Catra.
Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jale suara Pak moderator. Bahasa Indonesia Pak Epi karena kita banyak dari luar ini. Jelas Pak, jelas Pak. Oh, bahasa Indonesia kok. Ya, bahasa Indonesia. Halo, halo. Halo? Halo? Ya. Jelas? Orang Minang ngecek. Udah oke? Halo? Halo. Halo? Bagaimana Pak? Kita minta Pak Wendra sebentar dulu. Silakan. Oke. Pak Wendra mungkin Jelas, Bang Irwan? sinyal wifi-nya lemah Pak. Mungkin dicari dulu ke tempat yang lebih kuat seperti biasa Pak. Sinyal mungkin. Jelas Bang Irwan? Oke, lanjut. Saya nambah dikit lagi. Artinya begini, bicara Minangkabau dalam perubahan, kita kemudian betul kata Pak Dr. Adila Fiza dan Pak Sariaga, harus kita dudukkan perubahan seperti apa yang mau ke depan. Kalau tidak, terjadi pergulatan peraturan perundang-undangan, terjadi pergulatan kebangsaan, maka kemudian akibatnya kita mengadopsi atau mengkontemplasi, mentranspalasi secara utuh nilai yang ada dalam peraturan perundangan tanpa mempertahankan nilai-nilai kita. Mungkin itu Bang Iwan yang ingin saya sampaikan, nanti kita dalam diskusi. Oke, terima kasih Pak Dr. Wendra yang sudah menyampaikan pokok-pokok pikirannya terkait dengan diskusi kita malam ini. Mohon maaf tadi memotong Pak M. Silakan Pak Dr. Wendra Catra untuk membanding dari 4 orang narasumber ini sebelum kita buka floor kepada hadirin yang bergabung dalam webinar malam ini. Silakan Pak M. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Ardi Lafiza, Pak Febri, Pak Nur Salihin. Saya ditanya betulnya terus akar salah itu sebenarnya apa? Saya baca tadi di chat. Akar masalah ini perspektif. Saya menggunakan perspektif benturan budaya. Baca di saya. Jadi gini, lempeng ceritanya. Pak Emeraldi, suara dan videonya terputus Pak. Mungkin bisa videonya di off-kan dulu Pak. Oke. Terus gimana? Udah. Baik, sekarang cukup jelas Pak. Cukup jelas ya. Jadi kita mundur sedikit ya dalam hitungan waktu. Sejak kapan sebetulnya terjadi perubahan dalam masyarakat Minang? Yang paling penting itu adalah setelah kultur stelsel, ya, setelah tanam paksa tahun 1908, itu mulai terjadi perubahan yang sangat signifikan dan itu terus berlangsung sampai sekarang. Nah ini nggak boleh kita lupakan karena itu adalah titik yang sangat penting dalam perjalanan kebudayaan Minangkabau. Kenapa saya katakan 1908 itu penting sekali? Karena itulah saatnya orang Minang berkenalan dengan sistem ekonomi uang. Karena pada waktu itu Belanda mengganti sistem pajak dari natural ke uang. Nah, inilah yang kemudian munculnya budaya baru karena orang Minang masuk ke dalam sektor pekerjaan di luar pertanian. Karena orang perlu uang. Lalu nenek mamak pun jadi pedagang. Yang sebelumnya tidak jadi pedagang, lalu jadi pedagang. Muncul budaya baru setelah itu yang kemudian saya sebut sebagai budaya balai. Balai itu sebenarnya sebelumnya terintegrasi ke dalam budaya yang berbasis pada pertanian, atau saya sebut sebagai budaya nenek mamak, atau juga bisa dikatakan sebagai budaya surau. Lalu kemudian budaya ini mengalami dikotomi. Jadi ada budaya nenek mama, ada budaya balai. Nah, itu makanya kemudian ada yang memplesetkan setelah budaya balai masuk, Kemenakan Barajo Kemama tidak lagi menggunakan pepatah lama itu, tapi berganti sekarang Kemenakan Barajo ke Mama, Mama Barajo ke Penghulu, Penghulu Barajo ke Mupakai Barajo ke Kepeng-Kepeng, Kepeng-Kepeng Barajo ke sistem riba, kan gitu. Jadi mulailah uang itu menjadi Tuhan keduanya orang Minang. Kalau sebelumnya tidak demikian, ya. Nah, tapi
orang Minang tidak terlalu aware ya, tidak terlalu menyadari perubahan yang berangsur-angsur ini. Nah, sekarang budaya balai itu sudah mendominasi budaya orang Minang sekarang. Semuanya itu mau diatur dengan uang gitu. Jadi Tuhannya itu sekarang kepeng-kepeng itulah. Kalau tidak punya uang, tidak bisa melagak, tidak bisa beli rumah bagus, tidak bisa beli mobil bagus, dan mengatur desa pun hitung-hitungannya uang. Kenapa dulu nagari dilebur menjadi desa, kan pertimbangannya uang, bantuan dari pusat. Jadi uang itu penting sekali sekarang. Nah, budaya balai atau budaya yang berkembang setelah 1908 itu masuk secara pelan-pelan, ya mulai diintroduksi sebenarnya oleh aturan dimotivasi oleh peraturan Belanda, tapi kemudian disambut oleh masyarakat kita tanpa sikap kritis. Ini akan apa yang akan terjadi setelah ini? Apa yang akan dialami oleh masyarakat kita ketika budaya balai menjadi saingan bagi budaya nenek mama? Nah, yang terjadi sekarang, budaya nenek mama itu sudah tersudutkan, sudah terpinggirkan, dan diganti dengan budaya balai. Budaya nenek mama itu budaya yang bersih sampiang. Tidak berterus terang, tapi berbicaranya berputar. Ini kalau kita lihat dari perspektif komunikasi, dia bicaranya berputar, penuh sampiran, tapi budaya balai tidak. Budaya balai itu budaya yang kalau bicara cespleng, langsung, terus terang, tidak demokratis. Ya, balai tidak ada demokrasinya. Yang ada di situ adalah siapa yang kuat, siapa yang menang saja. Dan itu yang juga sekarang terjadi. Ketika kita bicara soal demokrasi, sebenarnya tidak pernah kita demokrasi. Kita tetap main menang-menangan saja. Kalau bagaimanapun kita harus menang. Kalau perlu kita bayar orang untuk memilih kita. Itu yang terjadi kemudian. Nah, setelah 98 itu ada politik etis dari Belanda yang membuka peluang bagi anak-anak nagari sekolah ke Belanda. Tapi sebenarnya itu bukan untuk jadi ilmuwan, tapi untuk jadi amtenar, untuk menjadi pegawai-pegawai Belanda. Dan itu sampai sekarang begitu cara berpikirnya. Masuk sekolah itu untuk jadi pegawai. Masuk sekolah itu untuk menjadi pejabat. Bukan untuk jadi ilmuwan. Jadi dari dulu pun orang Minang sekolah ke Belanda tidak pernah jadi ilmuwan, hanya 1-2 yang betul-betul menekuni ilmu. Jadi sampai sekarang pun seperti itu, banyak sarjana apa segala macam, tapi tidak secara epistemologi pengetahuan kita tidak pernah berkembang. Alih-alih berkembang malah kemudian jadi agen pemikiran Barat, ya, mengfotokopi pikiran Barat, kemudian dipakai begitu saja tanpa sikap kritis. Itu yang terjadi. Nah, di level bawah, kalau dulu pendidikan begitu elitis, di level bawah, dulu karena orang biasa tidak bisa pergi sekolah atas Universitas Belanda, mereka melihat ke atas, dan sekolah pun banyak sebagai gagah-gagahan saja. Alah sekolah, alah. Ya, kalau tidak sekolah rasanya tidak kalah gengsi dengan orang lain. Jadi orang Minang itu menyangkutkan marwahnya atau rasa malu itu kepada hal-hal yang sifatnya simbolik seperti itu ya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa begitu mudah budaya balai ini masuk ke dalam kehidupan orang Minang dan mengalahkan budaya nenek mama? Antara lain adalah karena di budaya nenek mama itu basisnya pertanian. Tapi ada budaya yang lain yang sebetulnya sudah lama berdampingan dengan orang Minang, yaitu agama, yang bukan basisnya itu pertanian, tapi perdagangan. Ya, lama suka menjadi pekerjaan yang paling bagus itu adalah berdagang. Nah, ini memberi masuk kepada budaya balai untuk menguasai alam pikiran orang Minangkabau. Nah, itu saya mencoba untuk meluruskan itu supaya kita tidak seperti itu kain sarung gitu ya. Jadi harus ada titik berangkatnya dari mana, kemudian kita pergi kemana, dan apa yang kita alami sekarang itu kita bisa jelaskan dengan cara sederhana. Ya, menurut saya begitu aja, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Emerald Catra. Kita sudah simak dari 5 orang pembicara tadi. Artinya memang Galodo ini sudah pernah menimpa wilayah Sumatera adat Minangkabau, baik itu agama, apakah Hindu, Buddha, dan Islam, kemudian secara politik, mulai Belanda, PRRI, dan Orba, kemudian juga budaya modern yang menjelaskan sekarang. Maka oleh karena itu kita fokus kembali kepada bagaimana mendudukkan titik pusaran perubahan yang harus dilakukan oleh masyarakat Minangkabau ini. Untuk itu, pada sesi kedua ini kita minta kepada para penanya atau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh pemantik diskusi kita. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak. Ya, langsung saja silakan. Wabarakatuh. Saya Dr. Iis dari Uplak Samarinda, Kalimantan Timur. Berkenaan dengan perubahan yang terjadi di Minangkabau. Jujur mohon maaf, saya nggak ngerti Minangkabau, tapi mencoba mendengarkan pembicaraan-pembicaraan tadi dari Dr. Ardi, kemudian Wendra tadi, Dr. Wendra, kemudian Pak Sabta tadi, jadi dengerin. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan singkat-singkat aja sih. Bagaimana priority daerah Minangkabau pada new normally? Artinya apa prioritas saat nanti? Ini kan kita memasuki era normally. Kemudian yang kedua, bagaimana kolaboratif agama, budaya, dan media pemerintahan ini loh, hidup berdampingan. Mohon pencerahannya dikit-dikit aja sih. Mudah-mudahan karena udah malam sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu Is. Silakan penanya keduanya. Silakan Bapak Ibu. Asmun. Ya, silakan Pak Yasmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik bagi Ambo, kebetulan Ambo banyak di rantau gitu, tapi setidak-tidaknya berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa kita itu, kita pakai bahasa Indonesia ya, maaf. Ya, bahasa Indonesia, mohon maaf. Waktu kecil itu masih merasakan namanya kehidupan beradat, ya. Beradat dan beradab gitu kan. Nah ini ada perubahan nilai-nilai yang saya lihat tuh sekarang pada umumnya anak-anak generasi sekarang ataupun milenial itu bagaimana adatnya tidak begitu kelihatan, adabnya apalagi. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan. Jadi saya lebih melihat bagaimana dari sisi kalau kita bicara tadi perubahan ya, bahwa Minangkabau dalam kisaran perubahan global, makanya kita harus melihat situasi kondisi secara nasionalnya itu tentunya interaksi antar budaya-budaya yang namanya kita sebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan nampak di situ bagaimana interaksi budaya Minangkabau terhadap suku-suku bangsa, suku-suku yang lain. Yang kedua tentunya kita lihat kalau secara regional, kemungkinan kalau regional itu kan lebih banyak pada suku Melayu, Malaysia, Singapura, Brunei, dan lain sebagainya. Itu barangkali juga tidak akan begitu banyak perbedaan-perbedaan mendasar daripada budaya yang kita sebut sebagai adek bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Yang ketiga, kita bicara globalisasi. Nah, di sini nampak sekali bagaimana interaksi manusia ataupun personal Minangkabau itu sendiri. Mereka itu yang kita sering dengar di mana tampek dipijak, di sini langit junjung. Nah, ini nampak jelas bahwa disinilah nilai-nilai budaya adek bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah itu harus diperkuat kembali gitu. Jadi jangan sampai nilai-nilai hakiki yang ada itu jadi juga ikut tergerus oleh perubahan baik nasional, regional maupun internasional. Jadi sementara itu yang saya pikir dan kembali kalau boleh mengusulkan di dalam situasi kondisi perubahan yang ada terjadi sekarang ini, kita harus kembali basurau, kembali mendidik, membina anak muda kita untuk mempersiapkan diri kepada masa milenial. Katakanlah tadi saya tulis juga sedikit sebagai revolusi industri 4.0
ataupun 5.0. Sementara itu yang ingin saya tegaskan, mohon kita melihat perspektifnya secara situasi kondisi bahwa sebenarnya ABS SBK itu berubah dan tidak banyak. Bagaimana kita mempertahankan positioning ABS SBK itu yang sampai detik ini insya Allah masih bisa dipakai dimanapun juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Asmon. Sudah ada 3 orang penanya. Mungkin kita buka satu lagi. Sekaligus nanti dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mulyadi, Pak Badianin, Mulyadi. Solo. Ya. Silakan Pak Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Muhammad Sado yang hadir pada alhamdulillah luar biasa pembahasan kita tetap bagaimana Minangkabau ke depannya. Ambo Mulyadi dari Solo, berdomisili di Solo, Jawa Tengah ini. Sangat menarik tadi apa disampaikan dari beberapa penjara tadi. Cuma menurut kami kehancuran suatu negara, kehancuran satu nagari, kehancuran suatu adat, tentu semuanya yang paling penting adalah bagaimana kita mengembalikan agama itu kepada masyarakat. Saya cukup miris ya, secara pribadi, ketika beberapa tokoh-tokoh menyampaikan paparannya, ketika dia membacakan urutan 3 tungku sejarah atau ada tergantung 3 aturan hukum. Ada yang bilang kita harus taat pada hukum adat, hukum negara, dan hukum agama. Artinya hukum agama di nomor 3 kan posisi ini. Walaupun ini dalam peletakan, ini artinya sangat pengaruh besar. Tadi disampaikan juga tadi bahwa 3 sejarah tadi, dan penjara pertama saya maaf tidak hafal namanya, bahwa hukum adat, pengetahuan dan agama. Terjadinya kerusakan-kerusakan di adat, terjadinya kerusakan-kerusakan di pengetahuan karena nilai-nilai agama itu sendiri yang sebenarnya yang jauh berkurang di masyarakat Minang kita. Ketika nilai-nilai agama itu kita kembalikan dari Pak Asmon yang terakhir ya, bagaimana kita kembali ke surau. Nah, di dalam agama sendiri itu sudah ada etika yang sangat jelas, bagaimana adab yang sangat jelas, bagaimana sopan santun yang tidak jelas. Kenapa terjadi banyak sekarang anak tidak menghargai orang tua, penakan kepada mama? Karena memang sudah jauh dari nilai-nilai agama itu sendiri. Dulu kita bangga ketika perantau-perantau Minang merantau ke berbagai daerah, dibekali dengan ilmu agama, dibekali dengan ilmu mengaji, dibekali dengan nabasile. Banyak perantau-perantau Minang dulu itu ketika merantau ke daerah menjadi panutan, menjadi guru mengaji. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Perantau-perantau Minang yang merantau tanpa dibekali dengan agama yang bagus. Artinya terjadi kemerosotan moral yang terjadi di rantau, ditambah lagi dengan dunia di luar Sumatera Barat yang etika moralnya tanda kutip jauh di bawah Sumatera Barat. Nah, ini akan sangat menyulitkan kita bagaimana kembali mengangkat marwah Minangkabau itu. Saya dulu sering di NTT, selama di NTT, ketika kita disambutkan, saya sangat bangga menyampaikan kepada pemerintah daerah itu bahwa masyarakat Minangkabau ini masyarakat di mana bumi dipijak, di mana bumi dipijak itu langit junjung. Tidak ada Pak Wali Kota, tidak ada Pak Gubernur, dimanapun di seluruh Indonesia ini tidak ada yang namanya Kampung Minang. Karena masyarakat Minang itu sangat harmonial dan berbaur dengan siapa saja. Nah, ini ketika nilai-nilai agama ini sangat sedih. Artinya terjadi ketika masuknya agama, adat menyinakkan agama. Tapi perlu kita sadari, setelah terjadinya perang patri antara kaum adat dengan kaum agama, ya maaf kalau saya salah, artinya disinilah kan keluar semua itu adat bersandi sara bersandi kebelah. Jadi apapun bunyinya adat, apapun bentuknya pengembangan kepada kepenakan kita, yang paling dasar adalah akhlak dari para generasi muda kita itu, yang ini sebenarnya sumber kehancuran di mana saja, kehancuran di mana saja di bumi ini karena nilai-nilai agama sudah jauh. Rasulullah turun ke dunia ini tidak membawa apa-apa, tidak membawa kekuasaan, tidak membawa pangkat jabatan, cuma akhlak, membawa Quran dan hadis, memperbaikan hubungan manusia dengan Allah, memperbaiki manusia dengan Allah. Ini saya singkat saja, mungkin ini saya cuma mohon harap ketika ada pembahasan ini, tolonglah ketika memposisikan 3 hukum atau 3 pilar sejarah itu, agamalah
urutan pertama, walaupun dalam pembahasannya nanti. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya kembalikan kepada pemantik diskusi, ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu masih ada yang mau bertanya? Kita buka satu orang kesempatan. Ya. Ya, Assalamualaikum. Saya Radian, Pak. Silakan Pak Radian Sam. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Radian Sam. Kebetulan saya dosen di Trisakti di Jakarta. Ya, walaupun memang saya lahir besar di Jakarta, tapi alhamdulillah setiap tahun pulang ke Minangkabau, Pak, karena kebetulan papa mama asli dari Pariaman. Ya, saya juga mungkin sedikit bercerita, kalau misalkan nanti bisa dikoreksi. Saya sempat memang agak miris melihat kondisi Minangkabau saat ini. Lebih pada saat itu kita melihat pada saat itu kan terjadi gempa. Nah, kemudian sempat beredar video ada salah satu hotel kemudian keluar pemuda dengan hanya menggunakan handuk. Nah, saya sempat ditanya oleh orang tua. Pada saat itu saya sempat tugas di Padang kurang lebih sebulan. Sebenarnya apa sih yang terjadi di kampung saya pada saat itu? Nah, kemudian saya sempat pagi keluar dan memang beberapa kali melihat pemuda-pemuda di Minangkabau itu menjelang subuh itu masih banyak yang nongkrong di di pantai. Tapi mudah-mudahan ini saya salah. Tapi kemudian kalau misalkan memang kondisi ini masih terus berlanjut, ini sebenarnya menjadi sebuah kemunduran. Tadi saya sempat coba chat, saya teringat apa yang dikatakan oleh Bung Hatta. Bung Hatta kan mengatakan kalau kita nggak punya rasa kepedulian satu sama lain, kemudian kita hanya bisa respect kepada bangsa lain, itu akan sia-sia. Indonesia hanya menjadi sebuah cerita, hanya seuntaian pulau-pulau. Nah, begitu juga kalau misalkan kita tarik ke Minangkabau, kalau misalkan kita terus bangga dengan adat, kemudian kita terus bangga dengan petuah-petuah dari nenek mama, tetapi kemudian moral yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang hebat-hebat sebelumnya, ini juga akan sia-sia. Jadi nanti yang ada hanya cuman cerita saja bahwa kita pernah punya sosok besar yang lahir di Minangkabau, kita pernah punya Buya Hamka, kita pernah punya Bung Hatta, tapi itu hanya cuma jadi sejarah yang tinggal kenangan buat anak muda. Nah, mungkin ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampai kemudian 10 tahun yang lalu saya datang ke Padang, kemudian 10 tahun yang akan datang saya datang ke Padang, seperti itu aja, tidak ada perubahan yang signifikan. Terlebih perubahan terkait mengenai belajar kusurau. Ini sebenarnya kan adat yang harus terus kita bangun. Saya sepakat. Jadi artinya negara, politik, agama itu sekali lagi merupakan satu tarikan nafas yang nggak bisa dipisahkan. Karena kalau misalkan kita berpolitik, kemudian kita bernegara, tapi kemudian agama kita hilang, maka akan sia-sia. Nah, mungkin itu merupakan tanggapan dari saya sebagai anak rantau yang ada di Jakarta. Semoga mudah-mudahan ini Mama yang tadi juga oleh Uda Rendra tadi mengatakan kita selalu mengedepankan politik pragmatis, gitu kan. Kemudian kita lupa akan akan adat. Ya, nauzubillah, jangan sampai kemudian saya sedih mendengarnya. Mungkin itu moderator yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Pak Moderator. Terima kasih Pak Radian Sam. Oke, Pak Akmatullah, silakan. Sebentar Bu Tati ya. Bu Tati sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya untuk singkat nanti pertanyaannya biar yang lain punya kesempatan. Saya bukan bertanya, cuma di awal kembali ke Nagari ada satu kesalahan bagi kita di Sumatera Barat, di mana kita melihat sebuah pemerintah Nagari tersebut, kita mengintervensi berbagai nilai-nilai, masuk nilai demokrasi segala macamnya. Padahal pemerintah Nagari itu kan adalah dibentuk oleh 4 nagari.
artinya 4 suku. Artinya bentuk pemerintah nagari itu adalah federasi. Harusnya itulah yang menjadi legislatifnya di nagari. Akhirnya apa yang terjadi karena kita intervensi berbagai nilai-nilai dari luar tersebut, nilai demokrasi, ada unsur pemudanya, begitu juga lembaganya, sehingga orangnya itu aja. Karena di nagari kan orang sedikit, lembaganya begitu banyak. Itu akhirnya menjadi beban di pemerintah nagari. Dan itu kesalahan kita sendiri bahwa kita menganggap demokrasi itu lebih menganggap nilai-nilai dari luar itu lebih baik daripada nilai-nilai kita. Karena akar budaya nagari itu sendiri kan sebetulnya agraris, gotong royong. Sementara di negara maju itu kan adalah manajemen. Tapi intinya kan sama-sama mencapai tujuan. Itu saya lihat. Yang kedua tentang di era digital ini banyak soal-soal tentang adat yang kita lupakan, khususnya di generasi muda milenium. Itu umpamanya dulu ada pelajaran budaya adat Minangkabau, sekarang nggak diajarkan, nggak ada respon satupun ketika penghilangan mata pelajaran budaya adat Minangkabau tersebut. Jadi ini juga jadi sehingga anak-anak kita semakin tidak tahu dengan budaya Minangkabau ini. Kemudian apalagi sekarang tradisinya berbahasa Indonesia, tidak berbahasa Minang. Anak saya sekolah Payakumbuh, dia nggak bisa logat Payakumbuh. Padahal dia udah 3 tahun sekolah di Payakumbuh. Gitu juga umpamanya tentang format di era digital ini. Ini yang harus kita terjemahkan lagi. Karena dalam perubahan di di budaya kita itu kan ada alam terkembang menjadi guru. Sekarang perkembangan itu ternyata nggak jadi guru bagi kita. Apa yang terjadi kalau kita lihat di tengah masyarakat bahwa di tingkat kalangan orang adat itu lebih banyak mencap orang-orang ini nggak punya adat. Padahal saya lihat proses transformasinya ini yang nggak jalan ke tengah-tengah masyarakat, termasuk yang muda-muda. Kemudian perubahan lagi yaitu adat istiadat itu juga menjadi beban. Karena dulu adat istiadat itu kan dibangun dalam kondisi masyarakat yang tradisional. Dengan kondisi masyarakat sekarang, dengan adanya era digital, ya bagaimana? Umpamanya nenek mama itu tugasnya adalah dia membuat grup untuk anak kemenakannya. Maka dia harus periksa itu apa-apa aja perkembangan anak kemenakannya. Itu salah satu mungkin bentuk Itu juga umpamanya dalam pernikahan segala macamnya, bisa dengan video conference segala macamnya. Itu disahkan harusnya mulai ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akmal. Silakan Ibu. Ibu yang mau bertanya tadi silakan Bu. Silakan singkat saja Ibu. Oh ya baik, karena beliau sudah tidak kelihatan ini. Baik. Oh ya silakan Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Fitri Pak dari UIN Imam Bonjol. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada pemateri narasumber dari apa yang disampaikan mengenai slogan ABS-SBK itu tidak muncul dari beberapa narasumber menurut saya. Jadi dari perjalanan kita melihat perkembangan misalnya itu ada penguatan dari ABS-SBK. Jadi saya tidak melihat apakah beliau-beliau ini tidak melihat adanya perubahan ke arah itu. Nah, itu satu. Yang kedua, faktanya didikan subuh kita jalan dan itu bagus menurut saya perkembangannya. Pesantren kita di Sumatera Barat ini adalah menjadi bagian yang belum waktunya masuk anak-anak untuk pesantren itu udah penuh Pak gitu. Jadi kerinduan kepada pendidikan keagamaan untuk anak-anak kita generasi muda itu menurut saya faktanya itu juga harus dibaca gitu. Subhanallah. Kemudian dari riset yang juga kita lakukan, apa yang ada di anak-anak muda itu dalam waktu saya pengabdian,
mereka merindukan nilai-nilai adat, tetapi tidak sampai pesan itu kepada mereka. Jadi apa tantangan kita ke depan? Jadi fokus menurut saya pada perubahan ke depan itu, ketika ada slogan penguatan ABS-SBK, saya tidak melihat itu dimunculkan oleh para narasumber. Nah, oke. Sedangkan di sisi lain, masyarakat menginginkan adanya kembali ke berislaman yang kuat di tengah tantangan modernitas hari ini, gitu. Maka ketika dialog Islam dan adat itu, menurut saya itu menjadi kekuatan kita ke depan, itu satu hal yang perlu kita pikirkan, perlu kita lanjutkan. Catatan saya cukup segitu ke narasumber dan kita semua, tetapi dari beberapa kerisauan, toh faktanya itu juga harus kita baca loh Pak gitu. Jadi apa fakta di lapangan yang sekarang ada gitu, untuk tidak mengatakan kerisauan-kerisauan dan mungkin kekhawatiran, tetapi dimensi nilai-nilai adat itu yang mungkin hilang gitu, tetapi itu kan juga tidak bisa kita lepaskan dari kritik pada kaum adat dimenangkan oleh pemikiran keislaman, tetapi keislaman hari ini juga transnasional juga masuk. Nah, dialog modernitas terhadap Islam, adat, Minangkabau, dan tadi Pak Nurul Solihin menyebutkan ada ilmu pengetahuan di situ, itu mungkin menjadi bagian yang kita pikirkan ke depan. Terima kasih Pak, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, kolektif. Halo? Boleh bicara Pak? Saya Hairani Pak. Oh ya, kita minta Ibu-Ibu dulu. Hairani, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Irwan. Saya Hairani Bakri, saya kebetulan dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Tadi penanya sebelumnya Pak Radiansam itu sahabat saya juga di Trisakti. Saya hanya ingin berkomentar saja. Sebenarnya orang Minang ini termasuk orang yang hebat, gitu ya. Jadi kalau dikatakan Minang tergerus oleh perubahan, sebenarnya ini kita bertumbuh kepada pemimpin-pemimpinnya itu sendiri. Karena kalau kita ingat teori dalam hukum adat itu, dan teori itu buat saya sampai saat ini masih berlaku gitu ya, dan itu dipraktikkan oleh orang Minang. Teori resepsi kompleksio yang menyatakan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat adat itu diresepsi dari hukum agamanya. Sehingga buat saya orang Minang saat ini masih memegang teguh agama Islam. Nah, sehingga menghadapi perubahan-perubahan yang sekarang ini terjadi di masyarakat, sebenarnya yang memegang peranan yang sangat penting ini adalah para pemimpin. Mulai dari level, lalu juga mulai dari masyarakatnya, lalu juga negaranya. Harusnya pemimpin-pemimpin inilah yang memegang peranan yang sangat kuat dalam menghadapi perubahan-perubahan ini. Nah, sehingga kalau maaf ngomong, saat ini yang saya lihat pemimpin-pemimpin kita ini udah nggak ada lagi tuh, ya, yang ya maaf ngomong aja, ngomong asal ngomong tanpa mendasarkan pada agama, sehingga itulah yang membawa pengaruh yang nggak baik kepada angkatan-angkatan muda saat ini. Sehingga saya kalau boleh dalam forum ini menyarankan untuk kita berpikir ya, bagaimana para pemimpin-pemimpin ini bisa membawa pengaruh yang baik lagi kepada masyarakat kita, khususnya para kaum muda. Demikian Pak Irwan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, dari penanya tadi sudah terkelihatan ada kolektif memori kita terkait dengan lokal genius yang dimiliki oleh Minangkabau yang sekarang mulai mengalami perputaran suasana, cuaca, dan waktu. Kita minta tanggapan dari Pak. Mohon maaf. Kita kembali dulu kepada narasumber. Kita minta Pak Ardi, silakan Pak Dr. Ardi. Halo. Ya, silakan Pak Dokter. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas respon yang luar biasa sebetulnya. Berarti ini ada cinta ke Minangnya luar biasa ini, sehingga banyak pertanyaan yang sangat menyentuh kita semua. Gitu. Secara prinsip mungkin tidak bisa diurai satu-satu, terlalu banyak sekali pertanyaannya. Ada satu hal yang perlu kita sampaikan adalah
bahwa cara memandang adat dan cara memandang ilmu pengetahuan itu berbeda. Dulu pendidikan surau itu adalah pendidikan yang saya masih terlibat di situ. Pendidikan itu adalah terintegrasinya, semuanya terintegrasi menjadi satu. Mau pendidikan agama, mau pendidikan dunia dan lain-lain, semua motorik dan lain-lain itu menjadi satu di situ. Sehingga untuk menyelesaikan persoalan itu memang dia terintegrasi. Maka dikatakan dulu adalah antara agama dengan adat itu dia jadi satu, tidak bisa dipisahkan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak salah satu lupa lagi namanya. Dan itu yang kita lihat. Persoalannya sekarang ini yang berbeda. Saya meneliti otonomi daerah dan apa yang saya lihat di situ, di setiap undang-undang yang lahir itu terlihat tidak ada keterlibatan atau pemikiran yang terintegrasi. Kalau tadi Pak yang dari Pak lupa namanya, yang dari Padang Panjang mengatakan dari antropologi, dia hanya lihat dari antropologinya. Tidak, kalau dari antropologi sah-sah saja. Dipandang secara sosiologi sah-sah saja, tetapi tidak dilihat secara integrasi. Saya mengatakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu lahir karena ahlinya semuanya adalah dari STPDN, tidak satupun dari orang hukum yang hukum tata negara. Sehingga pandangan dari melihat negara itu dari administrasi. Sehingga lahirlah bentuk yang seperti ini. Tanpa memperhatikan gimana dia melihat negara secara keseluruhan. Begitu juga tentang dari desa dan nagari. Orang Indonesia saya pikir belum tidak paham juga untuk memahamkan. Di dalam pasal 18 ayat 2 itu dikatakan bahwa negara mengakui dan menghormati. Tapi apa yang dihormati dan apa yang diakui semuanya diatur oleh negara, lahirlah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Sehingga nggak ada lagi. Sedangkan kalau diatur itu bukan mengakui dan bukan menghargai. Ini perbedaan-perbedaan yang kita lihat. Nah, kerisauan kita semua terhadap ini karena terpecahnya cara memandang inilah yang terjadi. Adat dipisah dengan agama sehingga adat sendiri, agama sendiri. Padahal di sistem adat kita lah yang mengajarkan hierarki peraturan perundang-undangan pertama di Indonesia. Saya waktu belajar di Padang dulu dengan begitu bangganya belajar dengan Pak Miran Manan tentang adat. Begitu bangganya kita melihat adat istiadat Minang, filosofi Minang itu berasal dari Zulkarnain yang agung dan lain-lain. Itu begitu bangganya. Tetapi realitas yang kita lihat sekarang itu sudah terkerucutkan sedemikian rupa. Sehingga apa yang kita lihat nagari yang kita cita-citakan sebagai bentuk dari implementasi adat yang sebenarnya itu nggak ada lagi yang bisa kita lihat. Kenapa? Karena semuanya sudah berubah. Berubahnya kenapa? Karena adanya pragmatisme dari semuanya. Tadi dikatakan oleh Pak Emar di Catra bahwa pergeseran itu dari petani menjadi orang balai. Tetapi saya juga tidak sepakat semuanya orang Minang itu orang balai. Pada dasarnya saya melihat orang Minang itu asalnya adalah para diplomat ulung. Ya, orang balai itu adalah karena kedesakan ekonomi Minang yang selalu turun ke pasar karena pengaruh pragmatisme yang luar biasa. Itu yang kita lihat. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan tadi bahwa 3 tungku sejarangan adalah adat, ilmu pengetahuan agama, dan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang perlu kita mapping sekarang ini adalah di mana batasan yang tidak bisa berubah. Apakah adat istiadat saja, ada atau adat sepanah adat saja, atau adat yang teradat, atau dan yang mana yang tidak bisa berubah. Nah, ini perlu kita mapping dan bagaimana cara strategi untuk melakukannya. Ya, saya masih syukur saya dikatakan tadi bahwa hasil penelitian dari Bapak tadi adalah 55% masih menginginkan adanya desa adat, sama dengan apa ada yang di Bali yang disampaikan oleh Pak Wendra. Dan saya beberapa kali turun ke lapangan di mewawancarai masyarakat di negari kita, udahlah Pak, udahlah itu sudah zaman lama, tidak lagi perlu zaman sekarang kita pikirkan lagi. Kita sudah dihadapkan dengan demokrasi ala one man one food. Sehingga yang terjadi ya kalau dengan begitu ya habislah sudah
semua yang akan kita harapkan dengan perubahan yang ada. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya menginginkan sekali dan saya selalu dorong di Bengkulu pun saya dorong jangan melihat itu hanya dengan satu perspektif ekonomi, sosiologi, administrasi. Kita lihat secara bersama. Jadi filosofisnya orang Minang kan kuat filosofinya. Jadi belajar di surau itu lebih banyak belajar filosofi sebetulnya. Jadi tidak belajar teknis-teknis kecil-kecil. Walaupun teknis itu adalah secara alami muncul di lapangan, dihadapkan sehari-hari. Itu saja yang mungkin yang bisa saya tambahkan. Pertanyaan-pertanyaan itu banyaknya untuk yang Bu Iis mungkin lebih banyak orang Padang yang lebih banyak menjawabnya bagaimana tuntutan yang ada saat ini dengan COVID-19 dan lain-lain. Cuman kita memang orang Padang kelebihannya ada cerdik, pintar, dan cepat bisa membaca. Nah, kalau ini bisa dipertahankan, cuman lama-kelamaan budaya yang lain, agamanya semakin tipis, kemudian kejujurannya, apa yang dikatakan Pak Beni Munardo itu adalah realitas, maka ini perlu kita perbaiki secara bersama-sama. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ardila Fiza. Kemudian kita minta tanggapan Pak Febri. Silakan Pak Febri. Baik, terima kasih Pak Irwan, Bapak Ibu peserta diskusi yang saya hormati. Cukup banyak ini, ada yang sempat saya catat, ada yang mungkin nanti bisa dilengkapi oleh yang lain, dan juga ada yang harus saya jawab melalui chat, karena tertuju khusus kepada apa yang pernah saya sampaikan. Pertama, saya sepakat dengan saran Bu Widya Fitri yang terakhir tadi bahwa pondasi Minangkabau itu terletak pada filosofi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Dan ini harus kita implementasikan pada masyarakat Minangkabau pada seluruh level. Nah, kalau ada pertanyaan tadi lantas bagaimana generasi muda saat ini di chatting ada yang bertanya seperti itu dapat menjadi estafet Minangkabau jika hari ini generasi muda sangat sulit mengakses dan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang Minangkabau itu sendiri. Bagi saya, generasi muda itu akan mendapatkan pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang adat itu paling tidak melalui 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, instruksi melalui kurikulum. Saya berpikir dengan adanya muatan kurikulum budaya alam Minangkabau di pendidikan kita, saya pikir itu bahagian dari cara itu. Namun, pengalaman saya pendidikan S1 sampai S3 di Yogyakarta, memang ini perlu kita kaji lebih jauh seberapa kemudian penerapan dalam kurikulum itu memang sudah mampu menyentuh pada persoalan kehidupan generasi muda itu sendiri. Anak saya ketika sekolah di Yogyakarta, meskipun dia bukan orang Jawa, dia orang Minang yang hidup di Yogyakarta, itu memang kemudian mendapatkan sampai pada persoalan permainan di tengah-tengah teman-temannya. Nilai itu ditanamkan. Artinya bukan hanya sekedar dari sisi sastra bahasanya saja, tetapi budaya Minang itu harus diberikan. Nah tentu karena saya tidak mendapatkan itu pada masa kecil, tentu kurang pas juga, jangan-jangan secara konten kurikulum sudah memenuhi. Nah yang kedua, saya pikir proses pencarian, proses penelusuran berdasarkan rasa ingin tahu. Nah, persoalan rasa ingin tahu generasi muda ini juga saya sebagai generasi muda agar kemudian saya tidak hanya nostalgia sejarah. Ya, tadi beberapa chatting ada yang mengatakan jangan-jangan kita terlalu nostalgia bahwa kita tidak sehebat masa lalu. Jangan-jangan kita tidak sehebat masa lalu itu sebab masyarakat kita di sekitar kita juga maju lebih pesat, sementara kita sebagai generasi muda tidak ada rasa ingin tahu, menelusuri, mencari, sehingga persoalan generasi muda itu sangat sulit mengakses itu. Menurut saya bicara tentang semangat juang untuk mempelajari itu. Nah tentu yang ketiga ini hasil interaksi, ya hasil interaksi dengan kelompok, dengan diskusi, dengan orang Jawa bilang paguyuban komunitas. Nah apa yang dilakukan oleh teman-teman beberapa seri berbicara tentang bincang-bincang Minangkabau ini bahagian dari cara yang bisa dilakukan itu. Namun ketika berbicara tentang bahwa kita tidak bisa keluar atau melepaskan dari filosofi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah itu, saya setuju dengan Pak Ardila Fiza tadi bahwa dalam
kategorisasi tentang adat di Minangkabau itu harus kita dulukan dulu. Mana yang memang diberi kesempatan kita untuk melakukan perubahan. Tetapi ada yang sudah sunatullah dia. Dan ketika ini dipahami, sunatullah yang saya maksudkan itu adat dan sabana adat. Ya, hukum alam. Ya, kita tidak bisa merubah sifat air yang panas itu. Kalau kemudian sunatullah itu ditempatkan bahwa agama seperti kata Pak Mulyadi tadi, kita harus tidak bisa mengkonstruksikan hukum itu dengan menempatkan agama yang paling di bawah. Adat dan sabana adat itu yang dikatakan oleh pemuka adat atau oleh filosofi orang Minangkabau sebagai adat yang ndak lapuk dek hujan, ndak lakang dek paneh. Tetapi kalau sudah adat nan teradat, ini saya pikir ya dari beberapa literatur adat yang saya baca, dimungkinkan ada proses penyesuaian, ada proses perubahan, apalagi kalau sudah bicara tentang adat istiadat. Ya, perubahan ini mungkin bentuknya modifikasi, mungkin bentuknya reform, formulasi dan seterusnya. Ya, nah kemudian, ini yang perlu juga tadi kata Pak Ardilfiza, ini orang-orang yang di Padang yang harus menjawab, karena ada pertanyaan Ibu yang dari Kalimantan kalau saya tidak salah. Ya, terkait dengan new norma tadi ya. Lantas kalau suatu budaya itu berubah disebabkan adanya perubahan masyarakat setempat yang sering merantau dengan tukar menukar budaya Minangkabau dengan adanya new norma ini, lantas bagaimana? Apa upaya yang harus dilakukan? Saya melihat bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan itu bisa kita lakukan. Pertama sekali adalah bagaimana kita memperkuat institusi keluarga sebagai pembentuk nilai yang paling inti di dalam masyarakat itu. Nah, inilah yang kemudian kita juga sepakat barangkali bahwa keluarga itu menjadi kunci peningkatan kemampuan pendidikan, baik itu pendidikan agama, pendidikan moral, dan ini kemudian nilai yang utamanya. Dengan COVID-19 itu, new norma itu, ini kan mengembalikan kekuatan keluarga inti itu harus lebih berperan banyak. Bagaimana selama ini proses pendidikan kita serahkan kepada pendidikan formal, seakan-akan itu sudah selesai segala-galanya. Dengan anak belajar di rumah, saya pikir itu norma baru bahwa kita selama ini kehilangan dimensi sentuhan keluarga inti itu. Yang kedua, menurut saya memang memperkuat solidaritas dan semangat gotong royong. Saya masih ingat bahwa nilai budaya Minang itu mengajarkan nilai empati, nilai solidaritas, filosofi Saiyo Sakato misalnya. Ini kan ujian dan new norma itu harus mengembalikan itu kembali. Dan yang terakhir tentu masyarakat sebagai kontrol dari perilaku-perilaku yang menyimpang yang tadi di chatting juga banyak disebutkan. Ada LGBT, ada sebagainya. Ya persoalannya masyarakat yang lost control terhadap perilaku-perilaku seperti itu, maka akan memungkinkan seakan-akan budaya permisif itu akan subur dan kemudian kita seakan-akan tidak peduli dengan lingkungan sosial kita. Kemudian dari Pak Novel ini saya catat di chatting karena harus saya komentari ketika saya menyebutkan tentang persoalan tanah hulayat tadi ada persoalan filosofi Kabau Tagak Kubangan Tingga itu bagi saya karena kan ditanya apakah pernyataan di atas bukan akan mengeliminir investor. Ini sebetulnya punya kekuatan menurut saya filosofi ini. Dalam disertasi saya mencoba memperkuat ini bahwa Kabau Tagak Kubangan Tingga itu bentuk kecerdasan orang Minang dalam melakukan apa? Dalam melakukan negosiasi dengan investor. Dan yang kedua, investor itu pihak yang dapat memanfaatkan hasil tanah, namun kita harus mempertahankan kedaulatan masyarakat adat sebagai pemilik tanah. Jadi di sini bentuk bahwa silakan dia berangkat, investor tidak melanjutkan, tetapi yang namanya kedaulatan masyarakat adat itu tetap dimiliki oleh masyarakat tersebut. Nah, barangkali itu beberapa catatan yang saya pikir terekam dari berbagai pertanyaan-pertanyaan tadi.
Oh ya, masih ada satu lagi nampaknya. Sekaligus memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak M tadi, ya, sebagai pembanding. Saya sepakat bahwa kecerdasan orang Minang itu tidak boleh dia sekedar agensi, copy paste kemudian mentransformasikannya dalam bentukan lokal. Bagi saya, kekuatan epistemologi Minang itu justru menggabungkan epistemologi Barat dan Timur sekaligus. Nah, itulah kekuatan yang disebut dengan alam takambang jadi guru. Jadi filosofi alam takambang jadi guru itu kemudian akan mengantarkan kepada sebuah kreativitas berpikir masyarakat Minangkabau dalam memahami alam, tentu dengan riset, tentu dengan sebuah metodologis yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi ada satu kekuatan yang tidak dimiliki dan ini menjadi tujuan mulia secara epistemologi Minangkabau. Apa itu? Dimensi spiritualitas dalam mendekati, dalam melakukan riset terhadap alam itu. Nah, disinilah kemudian adat dan sabana adat itu menjadi kata kunci dalam 4 tingkatan adat di Minangkabau itu. Bahwa kemudian bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan orang mampu mempertahankan budayanya. Karena ada pertanyaan yang saya lupa dari siapa tadi, tetapi arahnya ke situ. Yang pertama memang keyakinan bahwa budaya tersebut berdasarkan pengalaman. Orang Minang kan menjadikan sumber inspirasi alam itu. Tetapi yang kedua, itu perlu dukungan orang-orang sekitar, orang-orang yang berpengaruh bahwa budaya asli, budaya luhur itu wajib dipertahankan. Siapa orang yang berpengaruh, orang sekitar yang saya maksudkan? Tokoh adat, nenek mama. Ya. Ini penting bahwa persoalan terjadi problematik, ada problem dalam persoalan, ada yang menyoroti tadi tugas sejarangan itu menjadi problematik, termasuk saya mengawali sesi presentasi saya mengatakan ini kurang lengkap kita bicara Minangkabau dalam pusaran perubahan, Bundo Kandung tidak ada satupun yang menjadi pembicara kita. Itu kan bahagian dari cara saya juga memberikan sebuah otokritik. Nah, yang terakhir, adanya kesempatan, adanya kemudahan untuk mempertahankan suatu budaya, artinya tidak menghadapi konflik dengan penguasa. Nah, disitulah proses akomodatif itu menurut saya. Bahwa apakah itu, kata Pak Ardil Fiza tadi, bentuknya orang Minang itu sebetulnya pragmatis dan sebagainya, tetapi pendekatan menghadapi tidak menghadapi konflik dengan penguasa itu menurut saya bahagian dari cara kita mempertahankan nilai-nilai tradisi, tetapi sekaligus punya kepentingan kita. Bagaimana misalnya nenek mama punya kepentingan dia dalam regenerasi adat ini. Perlu intervensi pemerintah. Sudah dilakukan, satunya diantaranya apa? Kurikulum pendidikan. Saya pikir itu barangkali dari jawaban saya yang mohon maaf dalam konteks generasi saya yang jauh lebih muda, sama seperti Pak Nur Solihin yang dilahirkan pada tahun 70-an, tentu saya bahagian yang setuju dengan nasihat-nasihat yang secara tidak langsung keluar dari pertemuan ini, bahwa kita tidak bernostalgia sejarah. Oleh karena itu, mari kita mendekati budaya kita itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Pak Febri, kita tidak melihatnya sebagai story ya, tapi adalah history. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita minta pada Bang Nur Solihin. Silakan Bang Nur Solihin. Ya, oke. Saya dalam pusaran perubahan ini, dari mana kita memulainya? Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kemudian yang sudah diformulasikan oleh pemerintah provinsi tentang nagari adat itu. Saya memahaminya seperti ini. Perubahan itu kita mulai dari kaum. Karena apa? Karena memang kaum itulah sebenarnya institusi terendah di dalam adat Minangkabau yang antara satu anggota dengan anggota lainnya begitu dekat. Sehingga dialog antara mama dengan kemenakan, antara anak dengan ibu, itu bisa terjadi sedemikian rupa. Sehingga
Dialog itu yang penting menurut saya, yang harus dikembangkan hari ini. Apakah dialog antara seorang ulama yang mewakili agama dengan seorang adat yang mewakili adatnya, atau dengan kemenakannya yang sarjana, yang simbol keilmuan ada di dia. Saya kira di sana. Jadi, saya melihatnya begini, karena sekarang era post-trust ini jadi apa ya? Orang serba susah, yang jadi kalau Pak M tadi ngomong yang jadi Tuhan itu sekarang itu adalah uang, sekarang tambah lagi Tuhannya itu adalah media sosial dan internet. Orang cari agama sekarang nggak perlu ke ustadz kok, nggak perlu ke pesantren lagi, klik saja internet ini, pilih mau doa apa kayak segala macam, termasuk soal belajar menurut saya. Siapa yang bisa memastikan sekolah kita itu steril sebenarnya dari ideologi tertentu misalnya? Siapa yang menjamin sebenarnya pondok pesantren yang ada di Sumatera Barat ini betul-betul mengembangkan adat Basani Sarak Basani Kitabullah misalnya? Nggak ada yang bisa memastikan kok. Karena hampir hari ini semua informasi dengan mudah diakses oleh semua orang. Anak-anak saja umur 7 tahun udah pakai gadget. Dia udah mulai mencari di sana pengetahuan-pengetahuan. Nah, oleh karenanya, karena begitu bebasnya dunia hari ini, dan intervensi dari luar itu sangat luar biasa, masuk kepada barak-barak yang paling terkecil di bilik kita itu, maka menurut saya, oleh karenanya, kalau ada pertanyaan tadi, bagaimana cara pemerintahan nagari seperti apa sebenarnya? Ini salah satu, mengapa nagari adat itu tidak dieksekusi oleh kabupaten sebenarnya, karena provinsi terlalu tergesa-gesa merumuskan bentuknya sendiri seperti apa yang dilakukan di waktu tahun 2000 dulu. Mestinya ini dilakukan dialog di tingkat bawah yang paling penting, karena toh pada akhirnya yang akan melaksanakan itu kan orang juga di bawah. Oleh karenanya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa resources adat itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tadi itu 2014 itu, prasyarat untuk menjadi desa adat itu sangat bermasalah di negara kita hari ini. Oleh karenanya tahap pertama itu yang perlu kita lakukan adalah pemerintah memfasilitasi masyarakat di nagari itu untuk merembukkan, untuk merumuskan, untuk mentransformasikan pengetahuan-pengetahuan yang masih ada di dalam dirinya di orang lain, nanti mereka berdialog. Nah, di sanalah menurut saya perubahan ini mulai dilakukan. Tapi ketika pada tingkat kabupaten, pada tingkat provinsi, masih pemerintah yang menggawe, saya yakin ini akan menjadi bermasalah terus. Karena toh, sekali lagi, begini, saya tidak melihat ada pembedaan yang tegas di keluarga itu, mana mereka yang melakukan adat, mana mereka yang melakukan agama, mana yang mereka melakukan ilmu pengetahuan. Tidak pernah saya misalnya, apakah makan saya ini sesuai dengan adat ini, apakah makan saya sesuai dengan syarak ini, apakah makan saya ini sudah sesuai dengan ilmu pengetahuan, tidak pernah jelas seperti itu. Semuanya hampir menyatu. Tapi kapan kita mulai mempolemikkannya, memasalahkannya, ketika itu ditransformasi keluar. Baru kita berbicara, ini wilayah ini wilayah ini. Terjadi dikotomi dan segala macamnya. Nah, poin saya adalah, kekuatan adat Minangkabau itu terletak pada kemampuan menegosiasikan. Jadi letaknya di negosiasi itu. Mohon maaf, mungkin banyak yang tidak sepakat dengan saya. Adat Basani Sarak, filosofi adat Basani Sarak, Sarak Basani Kitabullah itu merupakan pertarungan antara orang adat dengan orang agama, kemudian saling memahami satu sama lain, saling berdialog, akhirnya muncullah sebuah filosofi adat Basani Sarak, Sarak Basani Kitabullah. Artinya ABS-SPK itu sebenarnya proses negosiasi yang panjang sebenarnya, yang dilakukan oleh orang Minangkabau dalam merumuskan landasan hidup mereka. Oleh karenanya, itu yang penting. Proses dialog, proses bertemunya antara 3 komponen yang menjadi kekuatan adat Minangkabau itu di kaum,
dari kaum nanti masuk ke suku, dari suku nanti masuk ke nagari. Saya kira kalau sudah sampai nagari, semuanya akan bisa dijalankan. Nah, yang problemnya sekarang adalah kita selalu top down, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, saya kira itu perubahan kita jalankan, kita mulai. Kalau Pak Febri tadi dari melihat pada keluarga inti, saya melihatnya malah pada level suku. Gimana di level suku itu, misalnya terjadi sebuah dialog tentang perubahan, tentang pertarungan dan segala macamnya, di sanalah mulai didiskusikan, didialogkan, dinegosiasikan, sehingga mereka punya sebenarnya apa yang mau dibawa. Saya kira itu poin saya, Pak Irwan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Maaf, Nur Pak Moderator. Ya. Maaf, Pak Moderator. Ambo mau maci Pak Nur Swantako, Pak. Bentar, kita boleh, beri sedikit aja. 1 menit Sedikit aja, silakan. Mau Boleh. suatu konfirmasi aja. Ya, Bahwa silakan. apa yang beliau sampaikan itu memang itulah nanti kita perlu pegang kembali bahwa kita balik Banagari, balik Basurau, bukan Kasurau tapi Basurau, balik Banagari. Dudukkanlah itu sebagaimana yang ditetapkan oleh adat bersendi sarak sendi kita pula. Itu barangkali poin yang esensial. Terima kasih ya Pak. Ya. Maaf. Baik, silakan Pak Dr. Wendra selanjutnya menjawab pertanyaan para penanya kita. Baik, saya ada beberapa catatan. Tapi dari pertanyaan itu saya coba misalnya jawab pertanyaan Ibu Widya Stuti tadi kalau saya nggak salah, Bu Widya Fitri ya. Di awal saya sampaikan kita itu di persimpangan jalan nggak pernah bertegas-tegas. Walaupun tadi Pak Dr. Adil Hafiza dan Pak Dr. Febri katakan adalah diplomatis dan berusaha meletakkan takurung tidak di luar tempi tidak di atas. Tetapi kemudian akibatnya adalah ketika kompromi itu dilakukan, sering yang mengalah itu adat Minang. Harusnya kan ketika kompromi dilakukan dalam kebudayaan Nusantara dan kemudian dalam struktur ketatanegaraan, ada yang tetap dipertahankan nilai Minangkabau. Saya melihat dalam beberapa produk peraturan perundang-undangan dari undang-undang kemudian turun ke bawah kepada peraturan daerah di Sumatera Barat, yang sering mengalah total 100% adalah nilai dan adat Minang. Ini problem. Saya kemudian misalnya kita baca misalnya, kalau bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dan senior yang sempat membaca misalnya, saya iri dan selalu saya sampaikan di banyak forum, di Perda nomor 4 2019 Bali, di konsideran menimbang kita ini tidak punya nilai gitu di Perda nomor 7 kita. Sementara di Perda nomor 4 Bali, dia bertegas-tegas mengatakan, saya bacakan saja, menimbang poin B, bahwa desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal, Sankerti, dengan dijauhi ajaran agama Hindu, dan nilai-nilai budaya, serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan dibudayakan guna mewujudkan kehidupan kerama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sementara kalau kita lihat di Perda nomor 7 tidak kelihatan filosofi. Walaupun betul dikatakan adat nagari itu dasarnya adat Bandai Syara Sarak bahasa di Kitabullah, tetapi dalam batang tubuh tidak kelihatan gitu. Sementara di Bali mulai dari konsideran yang hal-hal yang bersifat filosofis dan sosiologis dan batang tubuh produk hukum peraturan perdanya semuanya kelihatan gitu. Artinya apa? Saya juga dapat informasi ketika perda itu kemudian awalnya banyak berbahasa, banyak seperti kata Bang Dr. Nur Salihin tadi, masukkan nilai-nilai Islam di dalamnya ditolak oleh Dagri, tetapi toh Bali itu tidak ditolak gitu. Sehingga saya katakan kita kadang-kadang punggungnya sudah bungkuk, tidak lagi lurus. Cenderung kita kemudian bukan dalam rangka pemberontakan atau melawan pemerintah pusat, tidak mau mempertahankan apa nilai dan menjelaskan nilai itu. Berbeda dengan beberapa daerah lain, seperti misalnya saya kembali kutip Bali itu kemudian menolak KB, karena alasannya KB di Bali itu ada 4 nama.
ada wayan, ada ketut, ada made dan lain-lain sebagainya. Yang kalau ada hanya 2 anak di Bali, maka mereka tolak program KB. Dan itu gubernurnya, kepala daerahnya yang bicara. Di kita di Sumatera Barat, kompromistisnya terhadap peraturan perundang-undangan yang ada sering kemudian menafikan dan kemudian mendelegitimasi nilai yang ada di Sumatera Barat. Itu problem. Sehingga saya katakan, saya tidak melihat elit-elit politik di Sumatera Barat yang mau berdiri punggungnya lurus, kemudian mempertahankan nilai ke Minangkabau. Inilah kemudian kenapa Minang dalam pusaran perubahan cenderung kompromistis dan kemudian cenderung mundur, kemudian mengkompromikan nilainya dengan jargon Nusantara. Sementara misalnya dalam konteks hukum misalnya, kita punya hukum adat, ada si tawa si dingin dalam problem-problem sosial, tetapi ada hal yang luar biasa saya temukan di Papua ketika riset di Papua. Ada bakar batu, kasus pidana pun pembunuhan pun bisa selesai dengan adat. Kemudian ada balai mediasi di Nusa Tenggara Barat. Kenapa nilai ini yang kita tidak pertahankan? Problemnya adalah kita sering kemudian tidak bertegas pilihannya itu. Sehingga akibatnya apa? Ketika bicara tentang adat basili sarak bismillahirrahmanirrahim, dia hanya tinggal tagline atau slogan. Tetapi implementasi dalam produk hukum dan kebijakan itu sering kita takut menampilkan keasliannya ke permukaan. Sementara kalau kemudian termasuk dalam anggaran, kita cenderung agak berusaha berbentuk Bhinneka Tunggal Ika dengan cara berusaha menimbulkan sikap toleran, tetapi kemudian kita lupa ada nilai yang hilang gitu. Berbeda dengan kawan-kawan di Indonesia Timur yang mereka bertegas-tegas. Kalau kemudian dilihat misalnya ketika pembahasan undang-undang pornografi dan pornografi, malah kemudian ketika undang-undang itu mau disahkan, ada yang kemudian kalau undang-undang itu disahkan kami merdeka. Minang kemudian kehilangan saya melihat bukan kita ingin merdeka, tetapi Minang setelah PRRI kehilangan punggung luruhnya. Itu problem saya, pikiran saya. Yang kedua adalah betul kata Pak siapa tadi yang terakhir, Balik Banagari dan Balik Basurau. Pak Dr. Adi Lafiza katakan, saya kemudian menolak juga kemudian mengatakan kita kembali hanya dalam persoalan administratif, tapi kembali nilai tidak ada, rohnya kosong. Yang adalah administratif pemerintahan dan administrasi birokrasi. Sehingga pada satu forum saya katakan harusnya kalau identitas nilai nagari ada di Sumatera Barat, harusnya di Sumatera Barat tidak ada kecamatan. Karena tamat hanya kepanjangan tangan bupati dan kepala daerah, harusnya kecamatan tidak ada langsung. Kenapa toh di Sumatera Barat ada satu nagari yang sama dengan satu kabupaten, dengan satu kecamatan, malah lebih besar dari satu kecamatan. Sehingga saya katakan harusnya ke depan kita berpikir seperti apa nagari kemudian kultural yang harus kita pertahankan sehingga jelas. Jangan sakare ulas, sakare balui gitu. Mungkin sehingga apa? Identitas kultural itu jelas. Apa yang mau kita tuju ke depan, kita kemudian tidak superioritas sejarah masa lalu, tetapi kemudian nilai itu kemudian kita adopsi dalam nilai-nilai bermasyarakat di Sumatera Barat. Mungkin itu Bang Iwan. Oke, terima kasih para narasumber. Mungkin Ibu Ranti ada pendapat kita minta dari Bunda Kandung ini. Silakan Bu Ranti. Bu Kepala Dinas Kebudayaan. Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyenangkan sekali malamku mendengar banyak hal yang dibahas dan itu memang banyak masukan untuk Dinas Kebudayaan dan untuk bersama, karena kebudayaan itu memang harus dikerjakan bersama, tidak bisa sendiri oleh Dinas Kebudayaan. Dan itulah orang-orangnya yang luar biasa. Terima kasih. Salah satu misi Gubernur Sumatera Barat itu adalah yang pertama itu meningkat nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan filosofi adat besar di sarak besar di kita bulah. Tahun 2009 balik disusun bersama tentang pedoman pelaksanaan adat besar di sarak besar di kita bulah
Dan kalau mungkin di Bakabako beko bahas ya Pak Irwan. Iya Bu. Bisa bukunya lah selesai disusun oleh dari unsur MUI, Elkam, Bundokanduang, perguruan tinggi menyusun bersama, dan itu tinggal sosialisasi sebetulnya. Tapi kalau diizinkan di Bakaba beko bahas pada suatu waktu. Dan di 2019 Perda nomor 1 2009 itu di Dinas Pendidikan lah menyusun juga tentang Perda Pendidikan. Di dalamnya dikatakan bahwa sudah harus menyusun salah satu pasalnya kembali mengajarkan kurikulum muatan lokal tentang budaya Minangkabau. Tapi masalahnya adalah ketika sertifikasi guru mengikat, ketika banyak hal yang membuat 2020 pun awak tidak bisa melaksanakan itu, sehingga Kepala Dinas Kebudayaan lah koordinasi dengan kementerian untuk bisa di 2021 itu masuk di dalam bahan ajar. Tentu Dewan Kebudayaan pun rasanya ada di beberapa anggota Dewan Kebudayaan, Dewan Pendidikan rasanya ada pesertanya di situ. Tentu itulah jadi masukan untuk diajarkan. Tapi beberapa permasalahan memang Pak Febri, beberapa narasumber tadi menyalahkan bahwa permasalahan-permasalahan di peraturan, di tata kelola, ego sektoral dan sebagainya, itu tuh pun mempengaruhi. Jadi pertemuan-pertemuan semenika menjadi masukan supaya kita tidak cuma wacana, tapi memang harus dilaksanakan oleh banyak orang. Mari sama-sama awak menggalakkan kembali untuk kebudayaan itu masuk ke dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau. Insya Allah. Itu barangkali. Makasih. Tapi Amo lihat juga ada Pak Nusirwan Nusirwan tadi dari Siko, dari Bakorkan, dan itu tentulah ada dari agama juga nampak, dan Amo rasa menjadi masukan juga dalam beberapa pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ranti. Pak M, silakan Pak M. Atau baik sebelum ke Pak Emerald Catra, kita minta dulu Pak Yusirwan, mungkin ada pandangan beliau terkait dengan perubahan ini. Silakan Pak Yusirwan, Pak Dr. Yusirwan, silakan Pak. Speakernya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau mengikuti menyimak dari awal tadi. Sengaja tidak interupsi, tapi menyimak saja dulu. Balik ke topik bahwa Minangkabau dalam pusaran perubahan. Kalau menurut Ambo, itu lumrah saja, sudah kaedah. Kenapa itu lumrah? Karena di adat itu sudah diberi patokan. Ada 4 kategori adat dan sabana adat, itu sunatullah. Kemudian adat yang teradat, itu yang diwarisi oleh turun-temurun oleh nenek moyang kita. Yang 2 kok disebut dengan adat dan babu mati, tidak bisa berubah. Dan tidak bisa dirubah, itu sudah kaidah. Contoh gitu. Sunatullah. Kabuki mendaki. Tidak bisa bantah kan? Kalurah menurun. Tidak bisa dibantah. Dia akan menjadi patokan, akan menjadi nilai. Itu ada adat yang teradat. Kabuki sama mendaki. Nah, jadi sudah menjadi hukum dia, sudah menjadi norm dia. Kalurah sama menurun. Nah, itu hanya satu contoh saja, bahwa itu norm.
Nah, kalau itu kita langgar, kita lah menjadi manusia individu nafsi-nafsi, duit surang-surang saja. Tidak saya cium bayam dan jambak basi. Kalau itu nilai. Jadi yang berubah yang mana? Yang berubah adalah adat istiadat dan adat yang diadatkan. Nah, itu tidak boleh. Jadi itu disebut adat berbuah sentak. Patokannya apa? Patokannya yang dua tadi pertama, nilai tadi. Jadi boleh berubah, tapi nilai tidak akan bisa dirubah. Jadi yang berubah itu adalah implementasi syariatnya gitu. Nilai-nilainya tetap. Contoh gitu. Mungkin akan menjadi satu hal yang lumrah kalau rapek nenek mamak di kampung-kampung gini, kalau nenek mamaknya itu sudah melek teknologi ya, itu rapek tidak perlu dikantuhkan lah. Rapek jo Zoom itu saja lah. Tapi yang dirapekkan itu adalah materi. Nah, ini yang disebut dengan perubahan yang mana? Perubahan itu adalah cara melaksanakan karena mengikuti teknologi. Untuk apa? Untuk efisiensi. Kenapa bisa kita menerima itu? Karena ya kondisi ekonomi tadi. Nenek mamak kini ada yang di rantau, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta. Lalu ketika rapekkan, apakahnya harus pulang kampung? Itu tidak. Bisa rapekkan itu rutin tiap minggu, kalau seluruh nenek mamak sudah melek teknologi, dan sudah diadakan, dikantorkan itu adalah satu layar besar ya yang bisa disaksikan oleh masyarakat. Itu ini lumrah, menurut Ambo itu lumrah. Minangkabau dalam pusaran perubahan itu lumrah. Yang tidak lumrah adalah yang tidak mengerti. Oleh sebab itu, manusia beradab dan beradab itu syaratnya adalah berilmu pengetahuan. Berilmu pengetahuan. Makanya di dalam terminologi matematiknya, adat bersendi syarat-syarat bersendi kitabullah itu adalah segitiga sama sisi. Sisi pertama adalah pendidikan emosional, sisi keduanya pendidikan spiritual, sisi ketiganya adalah pendidikan intelijensi. Tidak boleh hanya panjang sebelah, harus sama sisi. Sehingga perubahan itu selaras. Jadi ini makin naik kelas dan tidak merusak satu sisi. Saya kira itu mungkin malam ini bisa dirumuskan oleh moderator. Kira-kira makna dari pusaran perubahan yang dimaksud dalam diskusi ini ke arah mana gitu. Yang mau tangkap adalah seperti tanggapan tadi. Artinya itu lumrah dan perubahan, pusaran perubahan itu tidak boleh mengurangi arti, tidak boleh mengurangi nilai. Demikian saja Pak Moderator, terima kasih. Salam untuk peserta diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Datuk Gajah Tonggak, Dr. Zirwan. Baik Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, kita minta sebelum kembali ke narasumber kita, Pak M, 1 menit Pak M, mungkin ada closing dari Pak M, silakan Pak M. Pak M lah manggo. Pak M. Lah manggo. Pak Dr. Emeraldi. Oke. Baik, Bapak-Bapak, ya. Ada Pak Hasanuddin dari FIB Unan. Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. FIB Unan. Oke, silakan Pak Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ambo telah ambil tahu tadi, jadi baru mulai masuk suaranya. Tapi di akhir terbaca chatting termasuk dari Pak Hermawan, guys. Jadi intinya mencari bahasa tadi Bu Ranti lah menyampaikan bahwa ada buku panduan pedoman perilaku, sikap dan perilaku dalam implementasi adat bersendi syarat bersendi kitabullah. Memang kerajonya agak rumit waktu itu ya, lama dipersiapkan, kemudian kita finalisasi. Tetapi itu baru sebatas pedoman perilaku dan sikap. Kalau ABS-SBK itu mau dijadikan sebagai sebuah rujukan perilaku, maka mesti ada sanksi kalau pelanggaran dan sebagainya. Jadi di dalam chatting mau mencari ada
dikaitkan ABCSWK dengan perilaku LGBT dan sebagainya, maka Amo kembali ke persoalan bahwa ABCSWK itu kan konsep filosofis. Sebagai konsep filosofis kan agak abstrak, di awang-awang. Untuk bisa jadi rujukan perilaku, ditarik kakinya ke bumi, sehingga ya tajah ke bumi. Apa bentuknya adalah dalam bentuk tataran norma. Norma itu ada wujud dalam bentuk peraturan daerah, peraturan negara, dan sebagainya. Jadi kalau orang melanggar sesuatu, ada sanksi. Ada yang melaksanakan dengan baik, ada apresiasi gitu. Jadi salah satu yang mau catat adalah seperti itu. Jadi ABCSWK sebagai konsep filosofis memang harus diturunkan derajatnya ke tataran norma sehingga menjadi rujukan perilaku yang bisa dijago keberlakuannya adalah ketika ini ada sanksi kalau terjadi pelanggaran. Dan itulah yang mungkin kita bersama-sama nanti jadi Dinas Kebudayaan dan Perguruan Tinggi dan segala aspek, segala kawan kita yang peduli dengan adat budaya Minangkabau, maka kita akan fokus ke sana. Kemudian ada juga soal pendidikan muatan lokal. Memang sejak kurikulum 3 Baleh itu bermasalah, tetapi kan undang-undang tentang bahasa, sastra, dan perda terakhir itu Perda nomor 2 tahun 2019 tentang pelaksanaan pendidikan itu Amo kini juga kawan-kawan dari UNP guys sedang menyiapkan sesungguhnya bahasa sastra dan budaya Minangkabau untuk Kota Pariaman. Kota Pariaman sangat antusias mana bisa bulan semester ganjil tahun 2020-2021 terlaksana. Dan Amo kawal terus, mudah-mudahan itu terjadi. Nomenklaturnya adalah bahasa dan sastra Minangkabau. Isinya adalah budaya, termasuk juga pemajuan kebudayaan sesuai dengan undang-undang yang baru itu tentang pemajuan kebudayaan. Jadi di situ ada bahasa, karena bahasa adalah pengkreasi, penyimpan dan penyampai budaya, maka budaya Minangkabau masuk di dalam itu. Itu soal nomenklatur kan soal teknis supaya masuk di Dapodik di Jakarta, sehingga guru-guru yang mengajar itu bisa dapat sertifikasi. Jadi kita berharap mohon doa dari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Kota Pariaman bisa mewujudkan kurikulum itu pada tahun ini. 3 tahun yang lalu sebenarnya si Junjung lah membuat pulau. Amulah hadir pulau di situ memberikan semacam sharing pendapat segala macam. Lah ada kurikulum dibuatnya masih BAM, budaya alam Minangkabau, tetapi terkendala dengan hal-hal yang teknis tadi. Soal nomenklatur di Dapodik Jakarta, kemudian soal gurunya yang tidak dapat sertifikasi dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita doakan supaya Kota Pariaman bisa jadi, sudah itu kita kawal kabupaten kota yang lain untuk bisa pulau. Mengapa harus masuk ke sekolah? Kalau kita andalkan ini mama gini, memang hubungan ini mama dikonakan kan agak longgar. Anak-anak kini abi waktu di sekolah, oleh karena itu harus masuk kurikulum sekolah. Sekolahlah institusi pendidikan yang punya kewenangan untuk memaksa anak-anak itu belajar. Kalaulah sekolah masuk anak-anak belajar kan pasti belajar mereka tentang adat. Abeko dilengkapilah dengan apa yang ada di nenek mama orang tua di kampungnya masing-masing. Jadi itu harapan beberapa catatan yang mungkin kami sampaikan kepada kita bersama, bapak-bapak, ibu-ibu, mama, bunda kandung dan sebagainya. Mudah-mudahan yang bisa kita kontribusikan kepada Minangkabau, kita kontribusikan. Jadi kita tidak sekedar berpolemik, membicarakan kelemahan-kelemahan, tetapi dari kelemahan-kelemahan itu kita cari langkah-langkah yang bisa kita wujudkan, kita laksanakan. Sekian saja, terima kasih Pak Irwan dan juga Bu Ranti. Selagi baik, terima kasih Pak Hasanuddin. Ya. Halo, assalamualaikum Pak Irwan. Dari Irwan. Ya, Pak Hermawan. Ya. Ya, silakan Pak Hermawan. 1 menit ya, Pak. Ya. Kalau rusak di Pangkabadia balik ke kalau rusak di Ujung Badia balik ke Pangkabadia. Ambo ke Kaberang orang bahasa Minang tercaralah. Sebab soal adat itu tuh soal mama. Enggak ada soal pemerintah loh. Pemerintah tuh enggak beradai, itu adanya ada administrasi bagi CCM tadi, ada balai. Kalau ada Minang jadi niat mama. Kini nenek mama tu mana yang jadi masalah? Kan Datuk Izzuar kita tahu tu ah. Boleh niat mama merantau. Padahal nenek mama tu pohon beringin. Nah, itu yang kedua tu mak. Yang pertama tu padusi.
Sebab anak tuh sampai balik itu di bawah palusi. Namanya bundo, namanya emak, namanya ibu. Kini bahasa ibu hilang. Itu berang-berang ke orang ahli bahasa. Sementara ibu tuh maja anaknya dia bahasa Inggris. Dia bahasa Arab supaya bahasa Serugo. Di mana tak bahasa Minang? Maka menjalian soal adai. Kalau paku kenyang balimian di bahasa Indonesia maki kira. Coba bayangkan itu. Iya belum. Kini pakuwe lah nenek mama, pakuwe lah bundo kanduang. Dan membuat rumah kadang seorang-seorang mentawa kayu, membuat rumah kadang itu basamu. Awak basamu. Ambil kira itu aja kuncinya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Hermawan. Terakhir cukup menarik. Halo Pak Wan. Pak Wan. Ya, ini siapa Pak? Khairil Pak Wan. Oke, 1 menit aja Pak Khairil ya. Ya, satu seketiknya Pak Wan. Ya, boleh. Seketik mananya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kalau mencelik judul diskusiku adalah Minangkabau dalam pusaran perubahan gitu ya. Kalau ambo mencari justru Minangkabau itu sendiri adalah pusat perubahan gitu kan. Ya, tidak perlu khawatir Wak, dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Minangkabau. Justru dari Minangkabau itu mulainya perubahan sampai ke tingkat nasional. Mungkin historisnya sudah banyak dibicarakan gitu kan. Nah, sesuai jo filosofi sekali air gadang sekali tapian berubah, itulah Minangkabau yang selalu bergolak, yang selalu bergejolak gitu kan. Nah, yang perlu menurut ambo yang perlu dipertanyakan dan perlu dipertahankan di saat di pusaran perubahan itu adalah yang pertama yang perlu bana. Pertama adalah komitmen terhadap agama Islam. Bahasa orang Minangkabau itu kalau bukan orang Islam itu bukan orang Minangkabau. Itu pertama. Dan itu adalah turunannya banyak sekali. Baacaronya bagamo, baacaronya dalam keluarga dan segala macam. Itu ciri Minangkabau yang bisa dipertahankan di pusaran perubahan. Dan kedua adalah matrilineal. Ya. Minangkabau itu adalah matrilineal. Tidak ada suku-suku lain, tidak ada yang matrilineal di Indonesia. Itu adalah ciri Minangkabau dan itu perlu dipertahankan, dikembangkan supaya menjadi kapital sosial Minangkabau. Kemudian, halo. Kemudian, silakan lanjut. Oke, Pak Wan. Jadi dengan matrilineal itu, Baba Mama, Baba Mande, Baba Kamanakan, itu sadonya ada di dalam itu gitu. Bah komitmen untuk mempertahankan matrilineal itu gitu kan. Seroman bah perubahan mama kini tidak fungsi. Justru mama berfungsi kini. Sangat perannya sangat penting kini. Ambo mencari bantu itu. Ambo sebagai laki-laki kini adalah mama dari kemanakan-kemanakan orang lain. Sementara kemanakan ambo diasuh oleh mama-mama orang yang lain. Nah, seharusnya mama-mama yang ada itu memahami fungsi dan perannya sebagai seorang mama yang berada dalam sistem matrilineal. Itu contohnya. Itu perlu dikembangkan jadi kekuatan. Kemudian yang ketiga, satu lagi yang Ciele Pak Wan, silakan. Yang jadi khas Minangkabau itu adalah bahasa Minangkabau. Kalau tidak ada bahasa Minangkabau, orang nggak tahu bahasa orang Minangkabau atau enggak. Gitu. Itu saja sebagai catatan Pak Wan. Oke, terima kasih Pak Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada cultural identity ya Pak Khairil. Baik, terakhir kita minta kepada narasumber kita. Sebenarnya epicentrum perubahan ini strateginya dari mana kita mulai ini, Bapak-bapak? Dari banyak pertanyaan tadi kita coba simpulkan. Epicentrum strategi ini di mana? Silakan Pak Ardi, singkat saja. Speaker Pak Ardi. Ya, terima kasih banyak pada penanggap yang luar biasa dan saya banyak dapatkan masukan juga dari bapak-bapak ibu sebagai daktup juga apa yang dikatakan Pak Nusirwan tadi nggak bisa saya tolak gitu kan karena saya dirantau dan tetapi memang nyatanya saya dirantau, ponaan saya juga dirantau semua, rumah gadang saya dikunci yang masalahnya. Jadi memang penerapan itu memang jadi masalah. Tapi dari mana kita akan memulai satu perubahan, menyikapi perubahan itu? Nah, ini memang jadi perdebatan yang panjang. Kalau Pak Wendra tadi mulailah dari a tool of social engineering. Jadi hukum itu adalah sebagai agen perubahan masyarakat.
hukum itu adalah sebagai alat perubahan masyarakat. Nah, apa yang dilihat tadi dari Bu Kepala Dinas Budaya dan Pak apa tadi yang menyatakan sudah ada catatan atau buku yang terkait dengan bagaimana mengimplementasikan adat Basandi Sarak, Sarat Basandi Kitabullah. Nah, ini juga pun jadi kadang-kadang menjadi persoalan alat masuk untuk melemahkan budaya itu sendiri. Nah, oleh karena itu perlu ada sosialisasi yang kuat agar ini tidak mengeliminasi nilai-nilai itu sendiri. Apa yang dikatakan oleh Bapak tadi bahwa kita elastisitas dari adat itu adalah pada dua tingkatan paling bawah, adat istiadat dan adat yang diadatkan. Jadi pada tingkatan yang lebih tinggi tidak bisa, tapi mengklasifikasikan itu di dalam aturan ini menjadi persoalan. Apa yang dikatakan Pak Wendra tadi adalah penelitian beliau itu, bahwa ternyata perda itu antara menimbang dan di bawahnya itu tidak ada nyangkut paut sama sekali. Jadi filosofinya beda, tapi pasal-pasalnya tidak satu pun yang menggambar. Kalau saya sering mengatakan orang Indonesia adalah orang yang paling tidak taat azas. Dia bicara azas, tapi implementasinya tidak pernah ada. Itu yang selalu saya katakan di mana-mana pun saya ngomong. Dalam pembentukan perda, pembentukan undang-undang yang saya ikuti. Jangan selalu bicara tentang filosofi, tetapi kalau tidak mampu mengimplementasikannya dalam norma-norma yang ada. Dan kita tahu kalau kita bicara adat, buku-buku yang tadi nggak perlu karena dia harus dikembangkan dalam adat istiadat dan adat yang diadatkan. Jadi disitulah nilai-nilai itu diturunkan dari adat yang sebenar adat dan adat yang tadi dikatakan oleh Pak Nusirwan tadi. Jadi itu kira-kira yang bisa saya putuskan malam ini, sehingga kalau kita mau bicarakan itu maka kita harus mulai dari normanya apa yang harus kita bentuk sedemikian rupa, sehingga pelibatan semua orang. Saya termasuk orang yang selalu gigih mengatakan jangan selalu bicara hanya dari satu konteks ilmu saja. Kita bicarakanlah dari konteks ilmu yang lain sehingga kita duduk bersama. Jadi tidak hanya melihatkan efektivitas. Kalau tadi dikatakan orang Minang adalah jagonya berkomunikasi. Tapi hasil dari mana dia dapatkan itu adalah dari struktur adat yang ada di masyarakat itu sendiri. Sehingga dia mampu bernegosiasi di lapangan. Tapi kalau dia selalu hidup di kampus dan segala macamnya, dia tidak bisa melakukan itu. Karena tidak pernah dilatih di dalam masyarakatnya sendiri. Maka alam terkambang jadi guru, memang jadi quote unquote di Minang itu sangat kuat sekali zaman dahulu. Tapi sekarang saya nggak tahu karena 35 tahun meninggalkan kampung gitu kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Datuk. Baik, kedua kita minta kepada Pak Dr. Febri. Silakan Pak Dr. Febri. Closing statement. Terima kasih Pak Irwan. Saya dari awal tetap optimis sebagai generasi muda, dan saya juga tetap yakin bahwa ruang seperti itu tidak tertutup. Ruang yang saya maksud adalah ini sekaligus karena ada Bu Ranti di sini, bahwa dengan Undang-Undang nomor 5 ya kalau 2017 tentang pemajuan kebudayaan, bagi saya ini dalam rangka melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia. Pasti di dalamnya salah satunya adalah Minang. Nah, oleh karena itu sepakat bahwa epicentrum perubahan orang Minang itu tidak perlu khawatir dengan perubahan itu. Betul bahwa kita ini memiliki budaya dialektis menurut saya. Pak Datuk mungkin lebih bisa menjelaskan itu, bagaimana filosofi basilang kayu dalam tungku mako api kayu berbagai persoalan dialektis itu kemudian semestinya tidak mengharuskan kita kemudian hanya berhenti pada tataran konsep. Saya setuju bahwa uji materi konsep itu sesungguhnya pada persoalan kebijakan. Pada persoalan kebijakan di tingkat masyarakat adat melalui nenek mama ataupun pemerintah. Saya tidak ingin kita alergi dengan aspek aturan pemerintah itu. Karena bagaimanapun kebudayaan Minangkabau ini bahagian dari kebudayaan Indonesia. Kita hidup di negara Indonesia ini. Saya tidak bermaksud menggurui itu, tetapi kalau misalnya tadi Pak Hasanuddin kalau tidak salah mengatakan kultural identitas itu adalah bahasa Minang misalnya. Tapi kan itu harus kita maknai juga harus kontekstual.
Sehingga kalau ini forum yang memang forum saintifik kita mengkaji budaya Minang, ya jangan alergi juga kalau kita menggunakan banyak bahasa menurut saya. Bagaimana kita berbicara konteks Minang ini dalam konteks diaspora, tentu kan tidak harus kita paksakan juga bicaranya itu harus dalam bahasa Minang. Ini ada mungkin perbedaan saya dengan yang lain. Nah, satu otokritik saya paling tidak kepada diri saya sebagai generasi muda Minang adalah bagaimana kita tidak hanya sebatas oral tradisi. Maksud saya adalah kita dengan nostalgia sejarah itu seakan-akan kita lalai mendokumentasikan gagasan-gagasan hebat kita. Dan mendokumentasikan itu tidak cukup hanya dengan oral tradisi. Harus dengan literasi, harus dengan tulisan. Saya sepakat dalam titik itu dengan Pak M. Harus dengan riset. Yang kemudian riset yang kita gunakan bukan copy paste dari metodologi epistemologi barat yang kemudian saya singgung di awal pemaparan materi tadi. Nah, yang paling terakhir saya ingin mengatakan, kalau kemudian Pak Datuk Gajah Tongga, ini sebetulnya udah saya nih, rindu saya udah lama nggak bertemu dengan beliau, bahwa adat dan sabana adat yang sunatullah itu bagi saya ini karakter yang sangat kuat bagi siapapun orang yang mengaku orang Minang. Oleh karena itu apa? Perlu di sini integritas. Integritas terhadap apa? Integritas terhadap adat dan sabana adat itu. Kalau persoalan kita kemudian alergi berdiskusi ABSSBK hanya karena persoalan LGBT yang masih ada di jalan, hanya karena persoalan dulu korupsi berjemaah kasat di depan mata kita. Kenapa persoalan ABSSBK ini yang kita amputasi? Saya sedih sebagai generasi muda sebetulnya itu yang ingin saya katakan. Tidak perlu kita amputasi itu, tetapi mari kita tingkatkan integritas itu. Bentuk integritas itu kalau Pak Nur Solihin bicara pada kelompok suku, kaum, saya tadi mengatakan keluarga inti. Intinya adalah pendidikan nilai itu sendiri. Apakah nilai itu nilai moral, agama, karena itu ada ciri khas bangunan yang paling utama dalam adat Minang, termasuk di dalam itu adalah nilai perilaku yang tadi disinggung oleh Pak Hasanuddin. Saya Pak Hasanuddin yakin dan membaca bahwa sanksi itu sudah diberikan oleh fatwa-fatwa adat kita. Ada sumbang apa istilahnya saya lupa nanti mungkin Pak Yuzirwan, sumbang 2 balai, sumbang apa? Sumbang 2 balai. Iya. Nah, ini kan sebetulnya nggak sampai itu ke generasi muda. Dan kita kemudian nggak ingin juga mengimplementasikan itu karena kita lupa itu sebuah nilai yang cukup luar biasa. Ketika misalnya saya mendapati anak gadis saya dari cara duduknya saja, dia sudah tidak mencerminkan perilaku Minang. Bagi saya itu kegagalan saya mewariskan nilai-nilai budaya Minang itu. Jadi sebagai closing statement, bahwa integritas itu penting, kedisiplinan dalam menjalankan nilai itu juga jauh lebih penting, tetapi persoalannya adalah bagaimana saya ingin menutup, mari masing-masing kita, termasuk saya tidak maksud menggurui, saya sebagai generasi muda karena sudah punya keturunan, maka saya ini adalah tauladan. Saya ini adalah sumber inspirasi alam takambang jadi guru bagi anak-anak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Febri. Kita minta kepada Assalamualaikum Pak, sambung satu Pak. Silakan Pak Dr. Nasalihin. Kalau dari mana pusaranya, di termen kedua tadi saya sudah sampaikan, buat saya itu ada perubahan itu. Apakah perubahan itu dimulai atau yang menjadi ujung tombak dari perubahan itu bagi saya adalah kaum. Walaupun tadi dibicarakan ada 4 level adat, yang bisa berubah itu adalah level 3 dan level 2, tapi perlu kita pahami menurut saya, basis level 2 dan 3, level 3 dan 4 itu ada di nagari. Nagari itu adat seringkah nagari. Apa artinya? Saya anak nagari Lasi, dengan budaya, dengan istiadat yang ada di nagari saya lah, saya berkomunikasi dengan orang nagari Kamang. Sebaliknya juga begitu. Nah, kalau ada tadi adat Basen Sarak bahkan sudah dirumuskan oleh pemerintah daerah tentang perilaku ke bawah, tapi jangan lupa bahwa
ketika norma sudah mengatur seluruh perilaku orang, dan itu orang Minangkabau, menurut saya akan menjadi bermasalah pada level di nagari. Makanya menurut saya, pada level perilaku, silakan mau diatur atau segala macamnya, tapi yang mengaturnya itu adalah di nagari. Satu. Yang kedua, tidak ada masalah sebenarnya soal hubungan sosial antara mamak dan kemenakan, tidak ada persoalan menurut saya pada level di bawah. Tapi yang menjadi persoalan sekali lagi adalah ketika pola kehidupan sosial yang ada antara anak dengan bapak, antara kemenakan dengan mamak, ditransformasi keluar, itu yang jadi masalah. Masalahnya di mana? Tadi sudah juga dibicarakan sebenarnya bahwa persoalan kita adalah persoalan regulasi. Soal ketidakberpihakan pemerintah sebenarnya atau negara terhadap adat. Nah, bagi saya bisa tidak sedikit merubah posisi atau mainstream atau paradigma pemerintah. Jangan menjadi orang lain juga di kampung sendiri. Selama ini kan ini yang terjadi. Kalau kita bicara soal adat, revitalisasi nagari misalnya, orang pemerintah itu melihat seolah akan bangkit raja-raja kecil. Nenek mama akan berkuasa lagi, sehingga posisi mereka terancam. Oleh karenanya, yang paling penting itu hari ini adalah bagaimana pemerintah, terutama birokrat, memposisikan dirinya sebagai fasilitator tentang perubahan-perubahan itu pada level bawah. Saya kira ini yang perlu kita tegaskan agar ada keberpihakan lah. Selama ini jelas keberpihakan pemerintah daerah itu adalah tetap ke pemerintah pusat. Sehingga apa yang disampaikan tadi bahwa nilai-nilai yang bertarung itu tetap adat yang kalah. Nah, karena persoalan berpihakan tadi. Sekarang mau enggak kita semua menjadikan 3 subjek yang kita bicarakan tadi menjadi betul-betul menjadi subjek. Nenek mama bukan hanya sekedar untuk disapa lagi, tapi betul-betul mereka menjadi subjek dari perubahan itu sendiri. Nah, yang terakhir, saya ingin menutup dengan ungkapan saya antara Minang dengan Indonesia ini kita tidak bisa memisahkan. Jadi kalau boleh saya ungkapkan, saya tetap orang Indonesia dengan tetap menjadi orang Minang dengan keagaman saya, karena saya orang agama. Kedua, saya adalah laki-laki Minang yang tetap menjaga keindonesiaan saya dengan tetap menjadi orang agam. Yang ketiga, saya adalah anak orang agam yang memelihara keindonesiaan saya dengan keminangan yang saya miliki. Saya kira inilah posisi tali tigo bapilin tungku tigo sajarangan itu pada level hidup beragama, hidup berbangsa, dan hidup bernegara. Kuncinya adalah tetap di kaum. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita minta pada Dr. Wendra. Baik, terakhir ini ada problem satu lagi misalnya. Apakah kemudian Minang itu tidak peradaban? Kita kadang-kadang malu kemudian memunculkan keminangan kita, itu problem. Saya melahirkan teori dalam disertasi saya itu adalah hukum otentik dan demokrasi otentik. Kenapa saya katakan kita terkadang sudah tertunduk pada imperialisme budaya, sehingga kemudian standar hidup kita bergeser. Saya sering menggugat apakah kemudian budaya kita itu sudah sangat kolot atau tradisional atau kuno, sehingga kemudian kita tidak mampu dan mau menggunakan sebagai nilai dan dalam implementasi kehidupan. Itu problem. Saya termasuk di awal kemudian karena tinggal di Jakarta 10 tahun, anak-anak diajar bahasa Indonesia. Tetapi ketika pulang kampung, maka bahasa Minang harus saya kenalkan kembali. Kenapa? Karena itu bahasa ibunya. Problemnya adalah karena kita dalam pendidikan di sekolah-sekolah berbahasa Indonesia penting, tetapi kemudian anak-anak tidak dikenalkan, jangankan budaya Minang, bahasa Minang pun kadang kita malu untuk mengenalkan kepada anak-anak kita. Itu yang pertama. Sehingga kemudian saya gugat, apakah Minang itu tidak peradaban? Kita menarik pikiran dalam diskusi kami malam, harusnya Minang itu yang menjadi epicentrum perubahan. Karena terbukti alam Takambang Jati Guru itu melahirkan
orang-orang hebat. Problemnya ada ketimpangan hari ini. Kita hanya mengajar ilmu pengetahuan, tapi lupa tentang agama dan adat. Seperti kata Bang Dr. Nur Solihin tadi. Artinya apa? Kombinasi tiga ini harusnya menjadi bekal bagi generasi muda Minang dan anak-anak Minang untuk merantau, sehingga kemudian dimanapun dia pergi, dia tidak kehilangan akarnya. Setinggi tabang bangau tabang, tetap baliknya ke kubangan. Problemnya hari ini, apakah kemudian yang merantau kemudian tetap bertahan berpuluh-puluh tahun, kemudian ataupun kembali ke Minangkabau, apakah kemudian dia tidak membawa budaya perantauannya ke Minangkabau? Harusnya, saya kadang-kadang misalnya kawan-kawan yang dari Batak, dari Medan, sejauh manapun mereka merantau, maka bahasa Bataknya tidak akan hilang. Sejauh manapun orang Cina merantau, bahasa Cina dan budaya Cinanya tidak hilang. Sehingga kemudian kalau kata Bang Dewan Ahmad Darwis, ada Minang Anjing gitu. Ketika kemudian kita merantau dan kemana-mana, kemudian kulturnya hilang. Dan ini diperparah dengan kita yang di Minangkabau yang juga enggan menggunakan budaya-budaya kita karena dianggap kolot. Itu pertama. Kemudian bagaimana cara ke depan? Saya termasuk orang yang menggugat penyeragaman budaya, baik budaya Nusantara maupun budaya Minangkabau. Kenapa? Di Minangkabau itu ada Salingkanagari. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana menghidupkan adat-adat Salingkanagari atau kemudian yang didefinisikan sekarang adalah kearifan-kearifan lokal berdasarkan nilai-nilai budaya Minang yang ada itu di negara-negara, sehingga hidup dia. Kalau kemudian kita mempola dan membuat sebuah rujukan tentang adat Minang, maka adat yang ada di Salingkanagari akan menjadi hilang, karena dia berbeda-beda. Maka kemudian yang harus dilakukan ke depan adalah, termasuk saya sudah mendorong dengan Bang Irwan, bagaimana kemudian nagari, karena semakin banyaknya perubahan, kemudian orang datang, kita terima dengan baik, maka jangan identitas nagari di Minangkabau jangan sampai hilang. Caranya bagaimana? Seluruh nagari harus membuat sejarah nagarinya, adatnya, atau bari balabeh nagari, dan adat Salingkanagari. Sehingga setiap anak nagari tahu dengan adat nagari masing-masing. Problemnya hari ini, jalan dialih di orang lalu, cepat diganti di orang Panggale. Kenapa? Banyak kemudian kita temukan adat-adat di nagari kemudian hilang. Kenapa? Karena tidak tahu lagi. Malah kemudian ada satu kasus, kemudian kita temukan ada datuk penghulu yang kemudian orang luar yang kemudian tidak pun beragama Islam diberikan gelar datuk. Ataupun kemudian maaf dari Jawa kemudian diberikan datuk dan tanpa akar yang jelas. Ini problem. Maka kemudian langkah pertama yang harus dilakukan, kita dorong nagari-nagari untuk menulis. Saya sepakat dengan Bang Febri, saya manggil abang aja lah, Bapak ketuaan kan. Bang Febri, Bang Dr. Febri, udah Dr. Febri, agar kemudian ini ditulis. Langkah pertama, adat bari balabeh nagari harus ditulis, sehingga anak-anak nagari tahu apa asal nama nagarinya, kayak Sari Lomak, Payakumbuh, apa dasarnya, kemudian filosofi adatnya, bateh nagarinya, penghulu yang ada, kemudian karakter adatnya, sehingga ini bisa dipelajari. Dan ini bisa, kalau semua dicetak, maka kemudian anak-anak kita tahu. Persoalannya adalah jangan marah kepada anak-anak muda kita, mereka tidak punya referensi untuk mengenal nagari-nagarinya. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana ke depan itu dalam untuk menggeserkan perubahan, maka saya sepakat dengan Bang Uda Dr. Febri, bagaimana ke depan semua literasi kita bangkitkan kembali. Kami di Bakaba dan Portal Bangsa sekarang sudah mungkin juga ke Bapak Ibu senior-senior, selama ada tulisan tentang Minang kami akan cetak dan pikiran Minang itu kita bukukan, karena pengalaman saya ketika menulis disertasi betapa sulitnya mencari literasi Minang. Sekarang ada 5-7 buku yang sedang dalam proses cetak. Maka kepada kita yang ada di sini, silakan kirim nanti ke Bakaba atau Portal Bangsa, emailnya itu sudah dikirim di chatting. Tulisan bukunya kita akan cetak, kita akan carikan dananya dan kita sebar. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang sedang kita siapkan di diskusi Ronda Malam Minangkabau itu, kami sedang menggagas dengan Daem, Daeri Mevri, kemudian si Novel, kemudian Dedi Nafis, kemudian Dr. Hermawan dan Zalfeni Wimra, sedang menulis buku Kasana Peradaban Minangkabau.
Jadi kepada kita, udah Dr. Febri, Pak Dr. Yusirwan, dan lain-lain yang ada, nanti kita share ke grup Khasanah Minangkabau yang bicara tentang khasanah pemikiran Minangkabau. Bukunya sudah beberapa tulisan masuk kepada kita yang ada di forum ini atau kepada teman-teman yang lain. Kami tunggu tulisannya sehingga kemudian pikiran-pikiran tentang Minang itu bisa kita publikasikan. Karena kita cetak banyak, saya katakan ke kawan-kawan di percetakan, ini harus masuk di Gramedia sehingga kemudian orang tahu tentang pikiran Minangkabau. Mungkin itu, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Abdillah Fiza, kemudian Pak Dr. Febri, kemudian juga Dr. Nurul Salihin, dan terakhir Pak Dr. Wendra Yunaldi dan Pak Dr. Emeril Catra. Dari sepanjang diskusi kita tadi, sepertinya kita memang sudah fokus mengarah kepada lokal jenius yang dimiliki oleh Minangkabau, adat, nagari, dan surau itu. Memang apa yang kemudian disampaikan oleh Dr. Naslihin, yang penting itu adalah bagaimana konsolidasi dan revitalisasinya. Sehingga kemudian, walaupun kita tidak menafikan perubahan, tetapi perubahan itu harus berbentuk, sekalipun dia bersifat tradisional, tapi mampu tampil dalam kemodernan, dan diterima oleh semua pihak. Apa yang terjadi sekarang adalah sebaliknya. Kita memang jadi budaya ekstrovert menerima apa yang masuk. Sehingga tidak salah kemudian nenek mama melihat kemenakannya berpakaian yang tidak pantas, kemudian hormat ke mamanya sudah berkurang. Itu yang harus kita kemudian kembali untuk konsolidasikan dan revitalisasi. Apakah melalui pendekatan struktural, pendekatan kultural, apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, tentu itu sudah menjadi bagian, tapi yang penting bahwa yang namanya budaya tidak bisa kita seragamkan di Minangkabau. Oleh karena itu, kaum, suku harus kita fungsionalkan, harus kita konsolidasikan kembali agar dia bisa menjadi kekuatan. Terakhir, yang menjadi catatan kita adalah bahwa buku Khazanah Peradaban Minangkabau tersebut didasari oleh jangan biarkan batang itu terus terendam. Karena selama ini kita membaca batang terendam, tapi tidak jelas. Apa itu jangan biarkan batang itu terendam? Adalah filsafat, epistemologi, agama, kepemimpinan, sosial, penghulu, peradilan adat, nagari, ekonomi, komunikasi, pendidikan, keluarga, kesehatan, dan sastra. Itulah sebenarnya batang yang terendam selama ini belum bangkit. Kita tampilkan dalam bentuk wacana sehingga dia menjadi bahan referensi, bukan acuan adat, tapi referensi dalam rangka memperkuat paradigma para tokoh masyarakat adat di setiap nagari. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih para narasumber kita pada malam ini yang sudah mau bergabung, sudah sampai jam 11. Pak Datuk, kemudian Pak Febri, kemudian Bang Nur Salihin, terima kasih Pak Wendra juga Pak M. Mudah-mudahan ini bisa menjadi epicentrum dialog kita pada malam ini untuk menggagas perubahan yang berbaju dan berbentuk bagi Minangkabau ke depan. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa saya akomodir untuk bertanya karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam diskusi, webinar, wacana, forum Bakaba, dan portal Institut Bangsa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iwan,